Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Babak 722. Mereka cukup beruntung menemukan daerah rahasia dalam setengah hari. Itu adalah tempat terpencil, sebuah lubang. Tapi lubang itu sangat kecil. Itu sebagian diblokir oleh rumput, dan pembukaan hanya bisa memungkinkan satu orang untuk melewati pada suatu waktu. Suan Qi di dalam lubang itu kaya, meskipun lebih tipis dibandingkan dengan yang ada di pulau itu. Sementara bukaannya sempit, bagian dalamnya luas dengan radius hampir 400 meter. Tidak ada harta karun di sini, tetapi lubang itu memang mengandung beberapa tanda yang kurang jelas dari makna yang mendalam dan ritme alam. Kita mulai. Leng Wuxiang masuk untuk melihat dan kemudian membuat keputusan. Setelah formasi penghambatan kuno dipicu, tanah terlarang Dewa Penatua mengalami perubahan yang luar biasa. Banyak area rahasia baru akan muncul dan artefak yang bernilai mungkin muncul. Namun, tidak ada yang berani mencari mereka saat ini. Hidup lebih berarti. Mereka lebih suka mencari tempat dan berkultivasi sepanjang sisa waktu di sini. Aku akan pergi dan menyamarkan pembukaan. Leng Buji adalah pria pendiam dengan beberapa kata. Dia bergegas keluar dan menemukan rumput lagi untuk menutupi pembukaan. Di tanah terlarang Dewa Penatua, kekuatan psikis terputus dan kabut ada di mana-mana. Setelah ditutup, pembukaan tidak akan diperhatikan kecuali seseorang datang mendekat. Itu bertentangan dengan keinginan Leng Wuxin dan Lu Li untuk berkultivasi di sini karena mereka masih berusaha membunuh Leng Wuxiang. Jika mereka harus menghabiskan waktu di sini, mereka tidak akan menemukan kesempatan lagi di tanah terlarang Dewa Penatua. Leng Wuxiang memiliki lebih dari beberapa barang berharga dan Leng Buji memiliki relik kuasi juga. Lu Li dan Leng Wuxin belum cukup mampu untuk membunuh dua prajurit Rilem manusia Sovereign Rilem dulu. Satu langkah salah dan mereka bisa jadi orang yang dibunuh oleh Leng Wuxiang. Tetapi tidak ada yang bisa mereka katakan saat ini. Mereka tidak bisa menyarankan mencari area rahasia lainnya. Leng Wuxiang dan yang lainnya akan menolak untuk berkeliaran bahkan jika demikian disarankan. Lu Li dan Leng Wuxin menunggu waktu mereka dengan tenang. Leng Buji kembali setelah pekerjaannya selesai. Dia meninggalkan tanda keluarga di luar sehingga Leng Tianba dan Leng Wushuang dapat menemukan tempat itu jika mereka bisa keluar. Tentu saja, ini adalah pukulan panjang. Mereka sudah kehilangan harapan. Leng Wuxiang telah memutuskan untuk berkultivasi selama 11 bulan di sini dan kemudian berteleportasi ketika tahun berakhir. Lu Li duduk selama beberapa jam, bertanya-tanya tetapi kemudian mulai berkultivasi. Dia tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Makna mendalam yang dia pelajari di pulau itu masih belum dipahami. Terlebih lagi, keterampilan pecah jiwanya perlu ditingkatkan. Fakta bahwa dia tidak dapat membunuh Leng Wushuang dalam satu langkah telah membuatnya merasakan bahaya. Jika dia bisa meningkatkan gelombang getaran serangan kekuatan dan jiwa menjadi beberapa lusin masing-masing, dia akan lebih percaya diri ketika membunuh seorang prajurit Rilem manusia Sovereign Rilem. Lu Li mengkonsumsi beberapa ramuan yang memelihara jiwa dan kemudian mulai mengolah suan energi. Sementara itu, dia juga mempelajari makna mendalam yang terkandung dalam sil menghancurkan jiwa. Leng Wuxin berkonsentrasi pada budidaya segera. Leng Wuxiang telah menyesuaikan pola pikirnya dan Leng Buji adalah orang pertama yang berkultivasi. Hanya Leng Wumi yang gelisah dan takut. Butuh setengah hari baginya untuk bisa berkultivasi. Lubang itu gelap. Dengan lubang tertutup, tidak ada jejak cahaya tersedia di lubang. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain dan hanya bisa mengetahui keberadaan mereka dengan napas mereka. Tapi ini adalah lingkungan yang memungkinkan untuk budidaya. Selama kultivasi, seseorang harus melupakan semua gangguan, semua yang terjadi di luar dan tidak akan memiliki rasa waktu berlalu. Sudah sebulan sejak mereka mulai berkultivasi di sini. Itu adalah bulan yang damai. Tidak ada yang terjadi di luar dan mereka merasa waktu berlalu. Lu Li berhenti berkultivasi sekali untuk mengkonsumsi beberapa pil energi, beristirahat dan kemudian mengkonsumsi lebih banyak ramuan yang memelihara jiwa. Dia telah membuat kemajuan luar biasa selama bulan itu. Energi suannya tumbuh cepat dan jiwa kolamnya berkembang. Lebih penting lagi, keterampilan pecah jiwanya ditingkatkan. Jumlah gelombang getaran dari kekuatannya telah mencapai 50 dan bahwa ikatan jiwa telah mencapai 30. Ini adalah kekuatan yang tangguh. Dia bisa membunuh prajurit rata-rata di tingkat tengah Rilem Sovereign Human sekarang. Tentu saja,
Premisnya adalah bahwa Luli harus menciptakan peluang untuk serangan diam-diam. Ketika prajurit Realm manusia Sovereign Real diaktifkan field angkatan, Luli akan pada akhir kecerdasannya. Selain itu, prajurit Realm Sovereign manusia bisa bereaksi dengan sangat cepat. Jika mereka menghindar dan Luli tidak bisa mengenai kepala musuhnya, maka semua usahanya akan sia-sia. Leng Wuxin dan Leng Wumi juga berhenti berkultivasi. Keduanya menyelinap keluar mungkin untuk mandi atau untuk panggilan alam. Leng Wuxiang dan Leng Buji tidak berhenti sekalipun. 2 bulan telah berlalu sejak mereka datang dan Luli menjadi sedikit tidak sabar. Jika mereka berkultivasi dalam damai seperti ini, tahun akan berlalu dengan sangat cepat. Leng Wuxin telah menyatakan bahwa beberapa pejuang senior lanjut usia dari keluarga Leng berencana untuk pergi ke penjara jiwa Purgatory of Chaos Primordial. Jika dia tidak bisa melihat Kaisar Darah di sana, dia akan tahu bahwa Luli berbohong. Keraguan keluarga Leng terhadap Luli akan diangkat lagi dan Luli tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk mendekati Leng Wuxiang. Berkultivasi. Overthinking tidak akan membawa Luli kemanapun. Kendala utama adalah wilayah rendahnya. Jika kemampuannya bisa ditingkatkan berkali-kali, dia bisa menjatuhkan Leng Wuxiang dan membunuhnya dengan paksa. Dalam hal ini, semua masalah akan mudah diselesaikan. Kali ini, Luli tidak mempelajari keterampilan menghancurkan jiwa lebih lanjut. Sebagai gantinya, dia beralih ke makna mendalam yang dia ambil di pulau itu. Dia belum menggaruk permukaan makna mendalam. Secara teoritis, makna mendalam harus dari tingkat tinggi atau pengenalannya tidak akan terlalu sulit. Luli mengambil arti mendalam ketika angin bulu bertiup melewati pulau. Cabang dan daun pada waktu itu menari dalam urutan khusus, menciptakan trek yang unik. Di dalam trek terkandung ritme yang tidak biasa. Jika Luli bisa menguasai ritme, dia akan mendapatkan pengetahuan dasar tentang makna mendalam. Luli terus mengingat saat angin bulu bertiup dan bagaimana cabang dan daun bergerak. Pandangan itu membentuk gambar-gambar dalam benaknya dan jejak-jejaknya berada dalam berbagai garis. Luli mempelajari gambar dan garis sedikit demi sedikit, memikirkannya berulang-ulang, dan bermeditasi. Dia berusaha mendapatkan wawasan tentang rancangan dewa. Tetapi rancangan dewa tidak harus dinyatakan kepada telinga fana. Luli percaya pada pepatah lama. Dia menganggap jejak yang tidak biasa itu sebagai perwujudan dari apa yang disebut rancangan dewa. Untuk dapat membaca rancangan dewa akan memberinya kemampuan untuk meningkatkan kekuatan di surga dan bumi. Seseorang harus mencoba membaca desain seperti itu sendiri dan itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, tidak diungkapkan kepada telinga fana. Gerakan, dedaunan, perintah, apa artinya? Luli merenungkan hal itu. Dia sudah memikirkannya selama sebulan tetapi upaya itu tidak membuahkan hasil. Dia bertanya-tanya apakah dia membidik arah yang salah. Cabang, daun, apakah yang mendalam berarti tentang kayu? Bukankah seharusnya aku mempelajari gerakannya tetapi cabang dan daun itu sendiri? Luli sedang berpikir keras. Dia memutuskan untuk mengubah arah dan kemudian mulai mengeksplorasi makna mendalam yang mungkin terkait dengan kayu dari gambar. Suatu hari, 3 hari dan kemudian 10 hari. Luli tiba-tiba menepuk kepalanya dan berteriak pada dirinya sendiri, "Tidak, aku salah. Ini bukan mendalam. Berarti tentang kayu. Ini jelas tentang angin. Itu arah yang salah. Aku seharusnya tidak mempelajari pergerakan cabang-cabang dan dedaunan tetapi, gerakan angin bulu. Jalur tidak ada karena cabang dan daun bergerak. Ketika angin bulu bertiup melewati pulau, angin mengubah arah dan pergerakannya karena formasi penghambatan di pulau itu. Jejak dibentuk dengan cara ini. Ini adalah makna mendalam yang berhubungan dengan angin dan terkandung dalam Featherwind. Aku telah memikirkan yang salah. Tidak heran aku belum membuat kemajuan apapun sekarang. Petik 2. Luli bersemangat. Dia terjebak dalam 2 pemahaman yang salah, itulah sebabnya dia tidak belajar dasar-dasarnya setelah sekian lama. Kali ini, dia yakin bahwa dia telah melangkah di jalan yang benar. Segera, dia akan bisa memahami makna mendalam tentang angin. Makna mendalam seperti apa itu? Peringkat yang mana? Luli sangat ingin mengetahuinya. Babak 723. Waktu berlalu melewati kultivasi. Leng Wuxin dan yang lainnya telah berkultivasi di pit selama 3 bulan. Namun, di luar, tanah terlarang Dewa Penatua berada dalam kekacauan. Aktivasi formasi penghambatan kuno membawa perubahan drastis ke tanah terlarang Dewa Penatua.
Area rahasia baru muncul dan banyak harta tersembunyi muncul. Banyak keluarga mencari mereka seperti orang gila. Beberapa murid dari keluarga besar lainnya telah memperoleh 4 relik kuasi. Selain itu, ada sejumlah besar keterampilan rahasia dan ramuan. Tanah terlarang dari Dewa Penatua itu sendiri adalah lemari besi koleksi berharga. Akuisisi harta tergantung pada keberuntungan masing-masing tim. Murid-murid muda dari alam semesta utama ada di sini dan mereka ditemani oleh pejuang alam abadi bumi. Murid-murid muda itu tidak lagi berminat berkultivasi. Mereka memiliki pikiran untuk berburu harta karun. Semua orang percaya bahwa senjata dan armor relik akan muncul. Jika itu diperoleh, itu akan lebih bermanfaat daripada belajar peringkat ke-9 makna mendalam. Banyak murid berlari keluar, mencari tempat rahasia yang baru muncul. Seseorang telah melangkah melewati lubang tempat Luli berada. Namun, karena kekuatan psikis terputus, kabut tebal, dan rumput menutupi lubang pembukaan. Sampai sekarang, tidak ada yang menyadari lubang itu ada di sana. Suatu hari, Leng Wuxin dan Leng Wumi memutuskan untuk keluar lagi. Itu bukan untuk panggilan alam tetapi untuk mandi. Ketika prajurit mencapai bidang tertentu, mereka dapat mengisi kembali kekuatan mereka dengan mengambil pelet energi. Ketika mereka makan, mereka memiliki makanan berenergi tinggi yang praktis tidak ada masalah asing. Karena itu, mereka tidak perlu terlalu sering pergi ke kamar kecil. Tapi mandi adalah cerita lain. Leng Wuxin dan Leng Wumi dilahirkan dalam keluarga besar. Karena mereka masih anak-anak, mereka telah memperhatikan penampilan dan kebersihan pribadi mereka. Mereka merasa sangat tidak nyaman karena tidak bisa mandi selama beberapa saat. Meskipun faktanya adalah ada beberapa sungai dan tidak ada air bersih di tanah terlarang dari Dewa Penatua dan kondisinya buruk, keduanya merasa tidak dapat diterima bahwa mereka tidak dapat mandi. Mereka tinggal tidak jauh dari lubang. Mereka menemukan hutan di dekatnya dan Leng Wuxin mengambil sesuatu. Itu adalah kastil putih kecil dengan radius hanya 30 kaki. Hanya ada satu aula di dalamnya. Meskipun kastil tidak memiliki pertahanan yang kuat, itu cocok untuk mandi. Leng Wuxin masuk terlebih dahulu sementara Leng Wumi tetap waspada. Inilah yang mereka lakukan terakhir kali mereka keluar. Mereka bergiliran dan memastikan tidak ada orang luar yang akan mengganggu. Leng Wuxin mandi cepat dan berganti menjadi gaun hijau zamrud. Dia mengeringkan rambutnya dengan suan energi, berjalan keluar dan berkata, "Wumi, giliranmu. Aku akan menunggu di luar." Leng Wumi melangkah dengan terburu-buru sementara Leng Wuxin berjalan berkeliling untuk memeriksa. Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, dia tiba-tiba mendengar suara datang dari jauh. Leng Wuxin terkejut. Dia mendengarkan sebentar dan yakin bahwa seseorang datang ke arah mereka. Dia berlari ke kastil dan berteriak, "Wumi, keluar. Seseorang akan datang." Leng Wumi baru saja membuka pakaian dan masuk ke bak mandi. Dia takut pucat oleh kata-kata Leng Wuxin. Dia mengenakan gaunnya kembali tanpa mengeringkan tubuhnya atau mengenakan pakaian dalam dan berlari keluar dalam keadaan itu. Suara mendesing. Dia cepat dan Leng Wuxin segera menyingkirkan artefak. Namun, sudah terlambat. Mereka mendengar 4 suara berbeda. 4 orang telah datang dan mereka sudah melihat keduanya. Leng Wumi merasa sangat tidak aman tanpa mengenakan pakaian dalam. Rambutnya meneteskan air. Dia bersembunyi di belakang Leng Wuxin dengan ketakutan dan bertanya, "Saudari Wuxin, apa yang harus kita lakukan?" "Tetap tenang. Aku akan menghadapinya. Jangan panik." Leng Wuxin telah menenangkan diri. Dia tetap di tempat dengan tenang dan menunggu kedatangan 4 orang. Segera, keempatnya datang dari kabut. Yang di depan dan belakang masing-masing adalah prajurit Rilem Bumi Abadi. Di antara mereka berdiri 2 tuan muda. Xiao Wanjun. Dari Void Universe, Leng Wuxin mengenali tuan muda dan dia merasa sedikit lega. Dia telah bertemu tuan muda ini sebelumnya. Void Universe adalah salah satu dari 5 semesta yang lebih kecil dan mereka terlalu lemah untuk menantang Central Imperial Universe. Xiao Wanjun berusia 20-an. Kulitnya kecoklatan tetapi tampan, mudah diingat. Dia jelas mengenali Leng Wuxin juga. Dia berjalan, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Senang bertemu denganmu, Nona Wuxin. Kami telah bertemu sebelumnya. Betapa tersanjungnya aku bisa bertemu Nona Wuxin lagi di tanah terlarang Dewa Penatua." Leng Wuxin mengangguk dengan acuh tak acuh dan berkata, "Senang bertemu denganmu, Tuan Muda Xiao. Ini saudara perempuanku. Siapa tuan muda ini bersamamu?"
Mata tuan muda lainnya mulai bersinar ketika dia melihat Leng Wuxin. Dia memperkenalkan dirinya sendiri, Nona Wuxin, senang bertemu dengan Anda. Saya memiliki begitu banyak tentang Anda tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Saya juga dari Void Universe juga. Nama saya Tao Di. Jadi kamu dari keluarga Tao. Leng Wuxin mengangguk sebagai balasan. Keluarga Tao, sama dengan keluarga Xiao, adalah kekuatan super di Void Universe. Tidak aneh kalau tuan muda dari kedua keluarga akan menghargai perburuan bersama. Apakah kamu menemukan sesuatu? Leng Wuxin berbincang santai. Leng Wumi masih bersembunyi di belakangnya dan satu-satunya jawaban adalah senyum malu-malu. Dia tidak memiliki apapun di bawah gaunnya yang sedikit tembus di sekitar area dadanya. Tidak banyak. Xiao Wanjun berkata dengan senyum pahit, kami telah menemukan area rahasia dan memiliki 2 relik kuasi tetapi biji-bijian dari mage Imperial Universe menyambar mereka. Tao Di melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan bertanya, kenapa kalian 2 wanita muda di sini tanpa penjaga? Apakah kamu terpisah? Baik, Leng Wumi sangat malu. Leng Wuxin tersenyum santai dan berkata, kami memiliki tim besar. Wu Shang dan yang lainnya ada di sini dan mereka berburu harta karun. Kami berdua bosan, jadi kami datang untuk menjelajah. Xiao Wanjun dan Tao Di yakin. Mereka telah mendengar tentang Leng Wushang. Putra mahkota masa depan dari dinasti Leng layak mendapatkan semua perhatian yang bisa diterimanya. Xiao Wanjun adalah penggemar sosial. Dia melanjutkan, Nona Wuxin, saya telah lama mengagumi Tuan Muda Wushang. Bisakah Anda memperkenalkan kami? Leng Wuxin memberikan jawaban dingin, sekarang, ini bukan waktu yang tepat. Tinggalkan area ini untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman. Oh, Xiao Wanjun dan Yao Di saling memandang, merasa terkejut. Mereka telah mendengar sesuatu yang lain. Mereka percaya beberapa barang berharga mungkin ada di dekatnya dan Leng Wushang sedang mencari di daerah itu. Oke, kita akan pergi. Nona Wuxin, sampai ketemu lagi. Xiao Wanjun secara alami tidak memiliki keberanian untuk memperebutkan harta dengan keluarga Leng. Sekarang setelah Leng Wuxin menyuruh mereka pergi, tidak sopan bagi mereka untuk berlama-lama. Mereka membungkuk dan pergi. Fiuh, fiuh. Setelah keempatnya pergi, Leng Wumi bernapas lega. Punggungnya basah kuyup. Dia sangat sial. Mereka berdua hanya keluar selama kurang dari 1 jam dan ini terjadi. Apakah kamu ingin kembali ke kamar mandi? Leng Wuxin bertanya. Leng Wumi menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi berminat untuk mandi. Bagaimana jika mereka bertemu orang lain? Mereka tidak lagi memiliki prajurit rilem bumi abadi untuk mengikuti mereka. Mereka cukup beruntung bertemu seseorang dari keluarga dari alam semesta kecil. Akhir akan jauh lebih buruk jika itu adalah musuh yang mereka temui. Leng Wuxin mengambil kastil untuk Leng Wumi untuk mengenakan pakaian dalamnya. Kemudian mereka kembali ke lubang dengan terburu-buru untuk berkultivasi. Itu tenang di lubang. Semua orang berkultivasi. Leng Wumi masih takut tetapi dia takut untuk memberitahu Leng Wushang juga. Dia harus memaksakan dirinya untuk berhenti berpikir kembali dan mulai berkultivasi. Suatu hari telah berlalu dan itu masih damai. Leng Wuxin dan Leng Wumi merasa lebih nyaman. Tampaknya Xiao Wanjun dan Tao Di tidak memiliki niat buruk. 2 hari kemudian, mereka mendengar beberapa langkah kaki yang berkeliaran tetapi jelas-jelas berjalan lebih dekat ke lubang. Sesuatu yang salah. Leng Wushang, Leng Wuxin, dan Leng Buji terkejut pada saat yang sama. Mereka merasa berada dalam posisi yang sulit. Seseorang jelas sedang mencari di daerah itu. Apakah mereka siap? Dengan kata lain, apakah mereka datang untuk mereka? Leng Wuxin dan Leng Wumi memikirkan Xiao Wanjun dan Tao Di yang mereka temui beberapa hari yang lalu. Apakah mereka yang membocorkan lokasi? Apakah beberapa keluarga besar benar-benar berpikir daerah ini memiliki harta karun dan sekarang mereka datang karena alasan ini? Babak 724. Seseorang datang secara kebetulan atau sengaja. Either way, itu meramalkan masalah. Luli benar-benar terjaga sekarang. Setelah berkultivasi di lubang selama 4 bulan, ia telah memahami makna mendalam yang berhubungan dengan angin. Dia belum menguasainya, tapi itu hanya masalah waktu. Apa yang mengecewakannya adalah, makna yang mendalam sepertinya adalah yang tingkat rendah. Itu hanya terkait dengan angin, memungkinkannya untuk memanfaatkan kekuatan angin. Luli tahu beberapa makna mendalam tingkat rendah bisa meminjam kekuatan dari langit dan bumi,
seperti yang terkait dengan api, air, bumi, dan ruang. Namun, makna mendalam itu tidak kuat sendiri. Langkah kaki yang datang berarti Luli tidak bisa berpikir terlalu banyak sekarang. Dia berjalan ke Leng Wuxiang dan bertanya, apa yang terjadi? Ses. Leng Wuxiang membuat gerakan diam. Dia melihat ke arah pembukaan dan mendengarkan dengan cermat. Langkah kaki itu semakin berat. Harus ada 4 atau 5 orang. Ketika suara itu mendekat, semua orang di lubang menjadi lebih gugup. Lubang di sini. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari luar. Leng Wuxiang dan yang lainnya takut pucat. Lubang itu ditemukan. Mereka tidak punya tempat untuk lari. Mereka bisa menggali terowongan, tetapi mereka tidak pernah bisa berlari lebih cepat dari pejuang alam abadi bumi. Semua keluarga akan mengirim prajurit Rilem Bumi Abadi untuk melindungi murid mereka sendiri di tanah terlarang Dewa Penatua. Leng Wuxiang menarik napas dalam-dalam. Dia berdiri. Dia adalah yang istimewa di sini, menjadi putra mahkota masa depan dari dinasti Leng. Biasanya, orang harus mempertimbangkan statusnya. Bagaimanapun, keluarga Leng akan membalas jika dia dibunuh. Dia memandang Leng Buji dan yang lainnya. Armor kuasa relik perak muncul di sekujur tubuhnya, dan dia memiliki pedang di tangannya. Dia berkata dengan suara rendah, lakukan sesuai keinginanmu. Aku akan pergi dan menangani mereka terlebih dahulu. Leng Wuxiang berlari sendiri. Bahkan Luli harus berseru bahwa putra mahkota masa depan benar-benar pantas mendapatkan gelar itu. Keberaniannya terpuji. Dia tidak menghindar dari bahaya, dan itu adalah warna sejati seorang murid dari keluarga terhormat. Ayo pergi. Leng Wuxin dan Leng Buji berkata tanpa ragu. Jika mereka harus menghadapi perkelahian, tidak ada tempat mereka bisa lari. Mereka mungkin juga menghadapi bahaya bersama. Luli dan Leng Wumi mengikuti mereka. Gagasan untuk melarikan diri memang melintas di benak Luli, tetapi dia juga membutuhkan lebih banyak persediaan obat penawar. Mengingat bahwa melarikan diri akan menuntunnya pada kematian, dia memutuskan untuk menghadapi nasib bersama mereka. Ada 6 orang di luar, 2 pejuang bumi abadi bumi, 3 tuan muda, dan 1 gadis. Luli merasa lega setelah dia melihatnya. Dia tidak mengenal mereka. Mereka bukan musuh-musuhnya. Namun, ketika Leng Wumi melihat mereka, dia menjadi ketakutan. Luli melemparkan tatapan bertanya padanya dan dia menjelaskan dengan suara rendah, mereka berasal dari keluarga Jun Bumi Kekaisaran Semesta, salah satu dari 2 keluarga besar alam semesta itu. Jun Mengchen dan saudara Wuxiang berbagi kebencian bersama. Terakhir kali, saudara Wuxiang mematahkan kaki Jun Mengchen. Maka situasinya jelas. Xiao Wanjun dan Tao Di pasti telah mengekspos keberadaan Leng Wuxin dan Leng Wumi. Jun Mengchen dari Earth Imperial Universe ada di sini untuk membalas dendam. Apapun alasannya, Luli tahu hari ini tidak akan berakhir dengan baik dilihat dari penampilan tuan muda berjubah kuning yang berdiri di depan. Jun Mengchen melirik Leng Wuxin, Leng Wumi, dan Luli. Dia kemudian melihat lubang itu dan bertanya sambil menyeringai, Leng Wuxiang, di mana para pejuang Rilem Bumi Abadi Anda? Tanya mereka dan biarkan mereka bergaul dengan paman kami. Kami berempat dapat menemani kalian berlima. Petik 2. Leng Wuxiang tetap tenang. Dia tidak menunjukkan teror atau kelemahan apapun. Dia menjawab dengan mendengus, 3 paman kami akan keluar ketika mereka mau. Apa? Jun Mengchen, apakah kakimu sembuh? Kau pikir semuanya baik ketika rasa sakitnya dilupakan. Astaga! Apa yang memberimu keberanian untuk datang kepada kami ketika Anda memiliki kekuatan yang begitu lemah di pihak Anda? Petik 2. Leng Wuxiang mulai menggertak. Ketika dia mengatakan, 3 paman, Jun Mengchen terkejut. Keluarga Leng mengirim 3 prajurit bumi abadi bumi. Bukankah itu melanggar aturan yang disepakati oleh alam semesta? Setiap keluarga hanya bisa mengirim 2 prajurit Rilem Bumi Abadi ke tanah terlarang Dewa Penatua. Kamu takut? Leng Wuxiang terus berteriak, begini saja. 2 pejuang alam abadi bumi dari keluarga Qi dari Imperial Universe tengah ada di sini juga dan 2 dari keluarga Feng sedang dalam perjalanan. Jun Mengchen, Anda ingin bermain. Saya akan bermain dengan Anda hari ini. Jika Anda ingin merebut harta, maka tunjukkan apa yang Anda miliki. Petik 2. Kata-kata Leng Wuxiang mengejutkan Jun Mengchen dan yang lainnya di sisinya. Mereka akan meminta kematian untuk berperang melawan begitu banyak prajurit Rilem Bumi Abadi. Leng Wuxiang tidak akan berani membunuhnya,
Tetapi dia tidak begitu yakin tentang dua prajurit Rilem Bumi Abadi dan tiga lainnya. Leng Wuxiang berjalan dengan cara yang mengesankan. Sambil melakukan itu, dia berteriak, "Buji, biarkan Paman Wushuang sekarang. Beritahu mereka untuk melupakan harta karun untuk saat ini dan keluar dan bergaul dengan keluarga Jun." Baik, Leng Buji berlari kembali ke lubang dan berteriak ketika dia diberitahu. Karena itu sangat disayangkan, gema itu keras. Wosh, wosh, wosh. Dari utara terdengar suara-suara. Leng Wuxiang memandang dan berkata dengan gembira, "Bagus, keluarga Feng ada di sini. Jun Mengchen, tidak ada yang bisa pergi hari ini." Mengisi. Pedang di tangan Leng Wuxiang mulai bersinar saat ia berlari ke depan untuk Jun Mengchen dan yang lainnya. Mempertimbangkan fakta bahwa ada dua pejuang alam abadi bumi di pihak lawannya, Leng Wuxiang, alam manusia berdaulat, sangat berani. "Ayo pergi." Keluarga Jun ketakutan. Seorang prajurit Rilem Bumi Abadi menyeret Jun Mengchen pergi sekaligus. Prajurit Rilem Bumi Abadi lainnya menamparkan Leng Wuxiang. Tapi dia melakukannya tanpa menggunakan makna mendalam dan hanya menghancurkan Leng Wuxiang. Bagus sekali. Luli mengagumi solusi Leng Wuxiang secara diam-diam. Pria muda itu mencapai rilem manusia sovereign pada usia 16 dan secara tidak resmi bernama Putra Mahkota Masa Depan. Dia memang mengesankan. Beberapa kalimat darinya telah menjauhkan orang-orang keluarga Jun. "Ayo pergi." Darah merembes keluar dari mulutnya dan dia berguling-guling di tanah karena dampak dari pukulan itu. Dia berdiri dengan cepat dan berteriak. Leng Buji berlari keluar dari lubang. Semua orang mengeluarkan Bat of Life mereka untuk terbang dekat ke tanah dan bergegas ke hilir seperti orang gila. Keluarga Jun orang bukan idiot. Mereka akan muncul cepat atau lambat. Fakta bahwa tidak ada prajurit Rilem Bumi Abadi yang bersama Leng Wuxiang adalah hadiah. Leng Wuxiang terlalu terhormat untuk berkeliling tanpa pejuang alam abadi bumi dari keluarga Leng. Jika Leng Wuxiang sudah mati, maka jumlah relasi kuasi yang dikumpulkan tidak bisa menutupi kerugian. Karena itu, Leng Wuxiang dan yang lainnya terbang untuk melarikan diri dengan Bats of Life mereka dengan kecepatan tinggi. Tidak ada yang khawatir tentang memicu formasi penghambatan sekarang. Mereka akan terbang secepat mungkin sebelum keluarga Jun menemukan fakta. Jun Mengchen tidak khawatir keluarga Leng akan membunuhnya. Demikian pula, Leng Wuxiang tidak berpikir keluarga Jun akan membunuhnya, Euder. Yang sedang dikatakan, segalanya akan berbeda untuk Leng Wuxin, Leng Wumi, Leng Buji dan Luli. Keluarga besar memiliki kesepakatan bersama dalam hubungan mereka. Pengganti dan murid yang paling terkemuka tidak bisa dibunuh tetapi keluarga tidak akan terlibat dalam perkelahian besar-besaran jika murid yang lebih rendah dibunuh. Misalnya, jika Leng Wuxin dan Leng Wumi atau dibunuh oleh keluarga Jun, keluarga Leng hanya akan membalas dendam jika ada kesempatan. Namun, jika Leng Wuxiang dibunuh, keluarga Leng akan mengirim tentara dan prajurit yang kuat dan membunuh jalan mereka ke keluarga Jun di bumi Imperial Universe untuk membalas dendam untuk Leng Wuxiang. Ini adalah garis antara keluarga. Leng Wuxiang tidak berpikir dia akan dibunuh, tetapi dia takut dipermalukan. Terakhir kali di penjara emas, dia telah mempermalukan Jun Mengchen. Tidak hanya Leng Wuxiang mematahkan kaki Jun Mengchen, mantan menyiksa yang terakhir selama berjam-jam, membuat yang terakhir meminta kematian. Leng Wuxiang terbang secepat mungkin. Kecepatannya mencapai tahap selanjutnya dari alam manusia berdaulat. Dia takut Leng Wumi tidak bisa mengikuti tetapi lega melihat bahwa Leng Wuxin membantu Leng Wumi. Dia kemudian melempar pandangan lain dan menemukan Luli mampu mengikuti mereka, yang mengejutkan. Luli, seorang prajurit pada tahap awal Rilem Lord Nobeem, dapat mengikuti mereka. Apakah itu karena keterampilan lain yang dia pelajari dari Blood Emperor? Bab 725. Kecepatan Luli juga menarik perhatian Leng Buji dan Leng Wumi. Leng Wuxin selalu tahu bahwa Luli cepat, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia bisa secepat ini. Tentu saja, saat ini, tidak ada yang peduli jika Luli telah belajar keterampilan kecepatan yang kuat dari Kaisar Darah. Yang bisa mereka fokuskan sekarang hanyalah terbang untuk hidup mereka. Mereka berharap dapat memiliki sayap sehingga mereka dapat terbang lebih cepat. Keluarga Jun memiliki dua prajurit Rilem Bumi Abadi dan lebih banyak lagi yang datang dari utara. Tidak ada yang tahu dari keluarga mana mereka berasal. Leng Wuxiang harus memimpin tim dan berlari sejauh mungkin sebelum keluarga Jun datang. Semakin jauh mereka pergi, semakin aman mereka.
Mereka terbang selama 4 jam tetapi tidak ada yang membuntuti mereka. Akhirnya, mereka lega. 4 jam sudah cukup bagi mereka untuk tetap di depan. Keluarga Jun tidak bisa menyusul mereka begitu cepat bahkan setelah mereka menyadari apa yang telah terjadi. Ayo terus. Tapi Leng Wuxiang masih khawatir. Dia melemparkan pandangan ke hutan maple dan kemudian terus terbang ke hilir. Leng Wuxiang masih memiliki secercah harapan di dalam hatinya, berdoa agar Leng Wuxiang dan Leng Tianba bisa keluar. Untuk terbang ke hilir mereka akan tiba di gua angin sebelumnya. Bagaimana jika mereka berdua keluar dan meninggalkan beberapa tanda? Mereka terbang di sepanjang sungai. Di tepi sungai tidak ada hutan. Karena itu, mereka tidak akan memicu formasi penghambatan. Tetapi terbang di hutan maple tidak aman. Mereka akan tiba di gua angin setelah terbang selama 2 jam. Tetap saja, tidak ada yang mengejar mereka. Mereka merasa akhirnya bisa bernapas lagi. Sepertinya keluarga Jun takut pergi. Mereka yang datang dari utara ke lubang belum menyusul. Mereka seharusnya keluar dari rahang bahaya. Fiuh, fiuh. Luli melihat-lihat lingkungan sekitarnya. Dia tahu mereka akan segera tiba di gua angin. Dia merasa lega. Dia tidak akan takut bahkan jika musuh datang. Bahkan prajurit Rilem Bumi Abadi bisa tahan dengan Feather Wind di gua sementara Luli bisa, sehingga membuat gua angin menjadi tempat yang aman baginya. Mari beristirahat. Leng Wuxiang melambaikan tangannya. Mereka mungkin tidak secara fisik lelah oleh pikiran mereka yang usang. Mereka berada di bawah tekanan konstan. Mereka harus beristirahat atau jika mereka berada dalam situasi berbahaya lain, itu bisa menjadi lebih berbahaya. Mereka menyingkirkan Beds of Life mereka, mengambil air bersih dan makanan kering dan menggali rumput. Mereka baru saja menghabiskan potongan daging pertama ketika mereka mendengar suara kecil datang dari utara. Pindah. Seperti kelinci ketakutan, mereka melompat dan melompat ke Beds of Life mereka. Mereka mendesis ke selatan. Hahaha. Setelah waktu untuk membakar dupa, beberapa tawa keras datang dari belakang. Leng Wuxiang, kamu tidak bisa melarikan diri sekarang. Hari ini, aku bersumpah aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Jun Mengchen bahkan tidak berusaha menyembunyikan niat membunuh dalam kata-katanya. Dia dan yang lainnya di timnya juga terbang dengan Beds of Life dan semua kecepatan mereka berada pada tahap selanjutnya dari Rilem Manusia Sovereign. Kedua prajurit Rilem Bumi Abadi membawa masing-masing, itulah sebabnya mereka bisa begitu cepat. Luli tidak terlalu khawatir. Pasukan yang mengejar lebih cepat, tetapi gua angin tepat di depan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Leng Wuxiang, di sisi lain, panik. Sebuah ide muncul di benak Luli. Setelah beberapa saat, Luli berkata, Tuan Muda Wuxiang, ayo pergi ke gua angin. Kamu mungkin pingsan di sana, tapi aku akan bisa melindungi hidupmu. Jika mereka berani menerobos masuk, mereka akan mendarat dalam kesulitan besar. Petik 2. Apa? Leng Wuxiang memandang Luli dan ingat yang terakhir tidak takut dengan Feather Wind. Mereka bisa pergi ke kedalaman gua di mana prajurit Rilem Bumi Abadi tidak akan mampu menahan angin bulu. Namun, bagaimana jika mereka sendiri yang tidak tahan dengan angin bulu? Serangan jiwa yang terkandung dalam angin bulu itu ganas. Bagaimana jika jiwa mereka runtuh? Leng Wuxin merasa berbeda. Ini adalah kesempatan bagus. Akan sangat mudah bagi Luli untuk membunuh Leng Wuxiang di gua angin. Leng Wuxin tidak khawatir Luli akan membawanya keluar juga. Lagi pula, tanpa dia, tidak akan ada lagi persediaan penawar racun dan Luli harus menghadapi kematian dalam kasus itu. Leng Wuxin memikirkannya dan berkata, aku setuju. Terlepas dari gua angin, tidak ada cara lain bagi kita untuk pergi. Tuan Muda Lu, jika kamu bisa menyelamatkan kami kali ini, aku akan memastikan bahwa kamu akan diberi hadiah. Petik 2. Leng Wuxiang memperhatikan bagaimana mata Luli bersinar dalam. Yang pertama menurunkan penjaga. Dia kemudian berbalik ke Leng Wumi yang berkata kepada Luli dengan mata berairnya, Kakak Lu, jika kamu bisa membuat kami tetap hidup, aku akan melayani kamu sebagai pelayanmu. Pipi Luli bersinar dalam kebahagiaan. Dia berjanji, jangan khawatir. Kau bisa menenangkan pikiranmu. Aku di sini untukmu. Tidak ada yang akan terjadi padamu. Oke, ke gua angin. Brother Lu, setelah masalah ini diselesaikan, kamu akan diberi hadiah dengan murah hati. Leng Wuxiang yakin, jika Luli benar-benar dapat membantu mereka mengatasi kesulitan ini, dia tidak akan keberatan menikahi Leng Wuxin atau Leng Wumi dengan Luli. Mereka berlari terus dan pada pembukaan gua angin,
Leng Wuxiang berhenti untuk melihatnya. Dia gagal melihat tanda apapun yang mengecewakannya. Sudah beberapa bulan, Leng Wuxiang dan Leng Tianba pasti sudah mati untuk beberapa waktu sekarang. Tetapi ada tanda-tanda serangan di Gua Angin. Orang lain pasti datang untuk menjelajah tetapi tidak bisa masuk. Mereka pasti mencoba menghancurkan gua dengan kemarahan. Ayo pergi. Mereka bisa melihat beberapa titik hitam dari belakang. Musuh-musuh mereka dapat tiba pada waktunya untuk selusin napas. Mereka tidak bisa berlama-lama. Menyingkirkan Bats of Life mereka, mereka berlari ke gua angin dengan marah. Masuk lebih jauh. Jangan takut. Aku di sini. Kamu akan selamat dari ini. Luli memimpin dan berteriak pada yang lain. Mereka semua mengikutinya. Sama seperti terakhir kali mereka datang, ketika mereka berada 6 mil di dalam gua, Feather Wind mulai bertiup. Jika ada waktu lain, mereka akan berbalik dan melarikan diri. Tapi kali ini, mereka tidak punya pilihan lain selain berlari. Ah! Leng Wumi adalah yang pertama terpengaruh oleh angin bulu. Dia berguling-guling di tanah, memeluk kepalanya. Leng Wuxin dan yang lainnya juga tidak bisa berjalan lebih jauh. Leng Buji bersandar di dinding dan sepertinya dia bisa jatuh kapan saja sekarang. Pejuang Rilem Bumi Abadi memiliki waktu yang mudah untuk menyerang Anda dari sini. Saya akan membawa Anda lebih dalam. Anda harus bertahan tetapi jika Anda benar-benar tidak bisa, lepaskan dan pingsan. Luli berteriak meskipun sebenarnya dia sangat gembira. Jika dia bisa membawa mereka lebih jauh dan mereka semua bisa pingsan, maka itu akan sempurna baginya. Dia membawa Leng Wumi di satu tangan dan membantu Leng Wuxiang dengan tangan lain. Leng Wumi tidak tahan lagi setelah mereka melakukan perjalanan beberapa mil lagi. Dia menjerit dan pingsan. Leng Wuxiang berteriak kesakitan dengan tangan bersilang di belakang kepalanya juga. Luli melemparkan keduanya ke tanah dan kemudian kembali untuk menjemput Leng Wuxin dan Leng Buji. Leng Wuxin bersenandung kesakitan. Melihat bahwa Luli meraih-meraih lengannya, dia melemparkan tatapan peringatan padanya, dia mengatakan kepadanya dengan diam-diam bahwa jika dia berani melakukan sesuatu dengan terburu-buru, dia tidak akan keberatan membuatnya lenyap bersama mereka. Wosh! Mereka mendengar langkah kaki di gua. Seorang prajurit Rilem Bumi Abadi akan datang. Suara marah Jun Mengchen terdengar selanjutnya, Paman 9, bunuh mereka semua kecuali untuk Leng Wuxiang. Yah, biarkan Leng Wuxin tetap hidup. Aku ingin bersenang-senang dengannya. Angin bulu yang kuat. Prajurit alam abadi bumi itu kurang dari 1 mil ke dalam gua. Dia sudah bisa merasakan angin bulu. Dia terkejut. Tapi dia sudah bisa sedikit melihat Luli. Tangannya bersinar saat ia menghasilkan tombak Xuanqi. Dia mengayunkannya ke depan dan berteriak, pergilah ke neraka. Desir, desir. Xuanqi berkumpul di sekitar tombak saat berseru. Itu secepat pencahayaan dan hampir mencapai punggung Luli dalam sekejap. Tuan Muda Leng, saya minta maaf. Luli bahkan tidak melihat ke belakang tetapi dia sudah merasakan turbulensi di ruang angkasa dari belakang. Dia melemparkan Leng Buji di belakangnya dan berlari ke depan bersama Leng Wuxin. Bang! Leng Buji memiliki baju besi relasi kuasi tetapi serangan prajurit Earth Immortal Realm terlalu ganas. Tombak yang terbuat dari Xuanqi mendarat di baju besi Leng Buji. Dengan ledakan besar, Leng Buji dihancurkan. Darah merembes keluar dari mulut, hidung, mata, dan telinganya. Dia mungkin masih hidup tetapi dia pasti terluka parah. Bab 726. Dampaknya kuat menghancurkan Luli dan Leng Wuxin ke dalam gua. Mereka jatuh ke tanah. Leng Wuxin memegang Luli di tangannya. Mereka berguling lebih dari 1 mil sebelum berhenti. Untungnya, mereka tidak mengalami cedera serius. Leng Wuxiang telah mendengar tangisan kesengsaraan terakhir dari Leng Buji. Mantan berteriak dengan marah, Buji, kamu baik-baik saja. Luli berbaring di atas Leng Wuxin, dan wajahnya berlumuran darah yang dia tumpah karena dampaknya. Leng Wuxin merasakan napas Leng Buji semakin dangkal. Dia memelototi Luli dan memarahi, Luli, beraninya kamu. Apakah kamu ingin dirimu terbunuh? Luli mendengus dan menjawab dengan suara rendah, haruskah aku menggunakanmu sebagai perisai jika bukan Leng Buji? Angin bulu di sini terlalu kuat untuk Leng Wuxin untuk berbicara lagi. Dia bersenandung tetapi praktis menerima perilaku Luli. Itu adalah saat yang kritis. Jika Luli tidak menggunakan Leng Buji sebagai perisai, maka Luli yang akan mati. Ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa bertahan. Suara mendesing. Mereka mendengar suara-suara dari belakang.
Prajurit alam abadi bumi dari keluarga Jun pasti telah memaksa masuk. Lu Li tidak berani menunda lagi dan Leng Buji tidak lagi khawatir. Dia merangkak, melemparkan bayangan tangan ke belakang, dan kemudian menyeret Leng Wuxin ke depan secepat yang dia bisa. Ledakan. Bayangan tangan yang dibuat Lu Li dihancurkan oleh prajurit Rilem Bumi Abadi. Yang sedang berkata, Featherwind bertiup saat bayangan tangan bergerak, yang memperlambat prajurit Rilem Bumi Abadi. Kuat seperti jiwa pejuang Rilem Bumi Abadi, tidak tahan serangan jiwa yang terkandung dalam angin bulu yang berat. Ah! Leng Wuxin menjerit kesakitan dan menjaga tangannya di belakang kepalanya. Semakin jauh Lu Li masuk, semakin kuat serangan jiwa yang dideritanya. Ketika dia mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit, dia mengangkat tangannya dan menamparkan kepalanya sendiri. Dia sengaja membiarkan dirinya pingsan agar tidak merasakan sakit. Lu Li berlari ke depan seperti orang gila dan segera tiba di tempat Leng Wuxiang berada. Dia masih memegang, tetapi wajahnya yang tampan bengkok. Menatap Lu Li, dia berteriak, "Lu Li, di mana Buji?" "Mati," Lu Li menjawab dengan wajah lurus, "dibunuh oleh pejuang Rilem Bumi Abadi keluarga-keluarga. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Jun Mengchen, aku bersumpah akan membunuhmu." Leng Wuxiang meraung marah. Namun, kemarahan telah menghabiskan konsentrasinya. Sejenak, dia tidak bisa melindungi jiwanya. Dia jatuh ke tanah kesakitan. Lu Li tidak membuang waktu untuk berbicara. Tempat itu belum aman. Dia meraih Leng Wumi dan Leng Wuxin di satu tangan dan mengambil Leng Wuxiang di tangan lain dan berlari. Itu aneh. Prajurit alam bumi abadi keluarga Juni yang akan datang terkejut melihat Lu Li berlari pergi. The Featherwind lebih dari berat. Bagaimana bisa seorang prajurit Rilem Lord Rilem baik-baik saja? Tidak apa-apa. The Earth Immortal Rilem akhirnya menjadi ketakutan setelah dia mendorong 2 mil lagi. Angin bulu pada saat ini menjadi sangat ganas. Peluangnya untuk diplot bisa meningkat sejak saat ini. Dia kembali dan membawa tubuh Leng Buji bersamanya. Dia juga mengambil baju besi relasi kuasi Leng Buji yang telah mengambang di atas tubuh. Itu adalah upaya yang bermanfaat bagi prajurit Rilem Bumi Abadi. Paling tidak, dia telah memperoleh baju besi kuasa relik. Lu Li merasa lega mendengar prajurit Earth Immortal Rilem pergi. Dia berjalan kurang dari 1 mil dan kemudian berhenti. Leng Wuxiang masih melolong kesakitan, tetapi dia adalah orang dengan kemauan yang kuat, yang dibuktikan oleh fakta bahwa dia belum pingsan. Yang sedang berkata, ekspresi wajahnya terpelintir sepenuhnya. Dia pasti sedang diserang jiwa yang parah. Menempatkan Leng Wuxin dan Leng Wumi di tanah, Lu Li kemudian duduk, mulai mempertimbangkan jalannya ke depan. Leng Wuxiang bukan apa-apa baginya sekarang. Lu Li bisa merobeknya sampai mati kapan saja. Itu sama dengan Leng Wuxin. Tetapi masalah yang dihadapi adalah, setelah dia membunuh Leng Wuxiang, apakah Leng Wuxin akan memberinya obat penawar? Inilah yang Lu Li tidak yakin dan justru alasan bahwa dia belum mengambil nyawa Leng Wuxiang. Namun, pada saat ini, Lu Li memang dihadapkan dengan peluang yang sempurna. Dia memiliki kendali atas Leng Wuxin juga, dan dia bisa membunuhnya jika dia harus. Lu Li berpikir sebentar. Dia memukul bagian belakang kepala Leng Wuxiang. Yang terakhir pingsan. Duduk sebentar lagi, Lu Li mengeluarkan air dan menyiramkannya ke wajah Leng Wuxin. Tapi dia tidak sadar. Lu Li terus mencipratkan lebih banyak air ke wajahnya. Butuh beberapa saat baginya untuk secara bertahap mendapatkan kesadaran. Lu Li memberinya sebutir pelet jiwa sebelum dia bertanya, Leng Wuxiang berada di bawah kendali saya sekarang. Apakah saya membunuhnya atau tidak? Leng Wuxin telah bersenandung dan pikirannya tidak cukup jernih. Tapi kata-kata Lu Li mengejutkannya. Dia berteriak histeris, "Ya, bunuh Leng Wuxiang sekarang juga." Penangkal, Lu Li mengulurkan tangannya dan berkata, "Berikan dulu penawarnya." "Aku tidak bodoh." Leng Wuxin mengeluarkan 8 atau 9 pelet dari cincinnya. Dia melemparkan mereka kepadanya dan berteriak, "Ini, semua milikmu sekarang. Bunuh dia sekaligus." Lu Li mengambil pelet. Dia melihat dan berkata dengan kerutan, "Ini jenis yang harus saya ambil setiap 6 bulan. Saya ingin yang bisa mendetoksifikasi saya sepenuhnya. Aku tidak punya itu." Leng Wuxin setengah mati sekarang. Dia ambruk ke tanah, memegangi kepalanya, dan berkata dengan lemah, "Penawarnya yang asli hanya bisa diproduksi setelah kita keluar. Kamu bunuh dia sekarang. Aku akan membantumu mendapatkan itu. Kamu tidak memilikinya." Lu Li mengamuk. Dia merasa telah dibodohi.
Jika dia tidak bisa didetoksifikasi sepenuhnya, hidupnya akan selalu berada di tangan Leng Wuxin. Itu bukan perasaan yang baik. Luli merasa dia bisa kehilangan akal saat ini. Bang! Luli mengayunkan tinjunya dan mendaratkan pukulan keras pada Leng Wuxin, menjatuhkannya. Dia tidak tahan lagi hari-hari di mana hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Dia memutuskan untuk mengambil risiko. Dia ingin memiliki kehidupan Leng Wuxin di tangannya. Itu benar. Dia ingin agar Leng Wuxin sepenuhnya berada di bawah kendalinya, dan itulah cara dia mengembalikan situasi. Dia ingat keterampilan rahasia lain yang telah dia pelajari sebelumnya. Merebut jiwa. Nenek moyang Qian Phoenix Rache telah mengumpulkan dua keterampilan misterius kuno, salah satunya adalah keterampilan menghancurkan jiwa, dan yang lainnya adalah keterampilan merebut jiwa. Luli belum mendapatkan penguasaan tertinggi dari keterampilan menghancurkan jiwa. Saat ini, ia dapat menghasilkan 50 gelombang getaran dari kekuatannya dan 30 dari jiwanya. Tetapi dia dapat mengatakan bahwa dia masih jauh dari akhir. Ada banyak ruang untuk diperbaiki. Karena itu, dia belum mulai mempelajari keterampilan merebut jiwa. Terlebih lagi, dengan Fire Phoenix Pellet Luling, dia bisa mengendalikan budak. Luli tidak berpikir keterampilan itu akan berguna. Luli memutuskan untuk mempelajarinya sekarang. Dia harus mengendalikan Leng Wuxin, mengubahnya menjadi budak jiwanya. Dengan cara ini, dia bisa mengambil kembali kendali hidupnya sendiri. Aku harus melangkah lebih jauh. Luli belum berpikir tempat itu sepenuhnya aman. Dia membawa Leng Wuxin, Leng Wumi, dan Leng Wuxiang ke kedalaman gua. Dia ingin ketiganya tidak bisa bergerak bahkan setelah mereka bangun untuk memastikan tidak ada yang salah. Dia membutuhkan waktu untuk mempelajari keterampilan merebut jiwa dan lingkungan yang tenang. Dia tidak bisa diganggu atau diserang. Luli bergerak sejauh 2 mil lagi. Dia percaya tempat itu bisa diterima. Jika dia masuk lebih jauh, jiwa ketiga bisa langsung rusak. Luli memberi makan Leng Wumi beberapa pelet yang memelihara jiwa dan kemudian memeriksa Leng Wuxin dan Leng Wuxiang. Setelah memastikan bahwa keduanya bisa selamat, dia berjalan sejauh 2 mil lagi dan duduk dengan menyilangkan kaki. Konsentrat. Gua angin adalah tempat yang aman. Bahkan prajurit Rilem Bumi Abadi bisa masuk. Di sisi lain, Luli sendiri tidak terpengaruh oleh angin bulu. Dia menenangkan pikirannya dan mulai berkultivasi. Dia telah menghafal metode keterampilan merebut jiwa. Itu adalah keterampilan misterius yang mirip dengan sihir. Dia harus mengembangkan benih, menanam benih ke dalam jiwa targetnya dan benih itu akan berakar dan tumbuh di sana. Pada akhirnya, Luli bisa mendapatkan kendali penuh atas jiwa targetnya, sehingga membuatnya menjadi budak jiwanya. Begitu Luli mulai berkultivasi, dia merasa sangat terkejut. Gua angin adalah tanah berharga. Xuan Qi di sini 2 kali lebih kaya dari pulau itu. Luli merasa dia bisa membuat kemajuan cepat yang menyenangkan di sini. Baik, Luli menjernihkan pikirannya. Dia harus mempelajari keterampilan merebut jiwa terlebih dahulu sebelum dia bisa memikirkan hal lain. Bab 727. Dari Gua Angin, seorang prajurit Rilem Bumi Abadi berjalan, membawa tubuh Leng Buji di satu tangan dan baju besi kuasor relik di tangan lainnya. Jun Mengchen telah menjauh sebelumnya. Melihat prajurit alam abadi bumi keluar, dia maju ke depan dan bertanya, Paman 9, di mana yang lainnya? Pria yang disebut Paman 9 menggelengkan kepalanya dan berkata, angin bulu di gua terlalu berat. Aku tidak bisa pergi lebih dalam. Tapi aneh, mereka memiliki prajurit Rilem Lord Rilem di antara mereka, dan orang itu tidak takut dari Featherwind. Dia telah membawa Leng Wuxiang dan yang lainnya ke gua. Petik 2. Pejuang Rilem Lord mulia itu. Jun Mengchen dan yang lainnya terkejut. Mereka merasa aneh bahwa Leng Wuxiang membawa prajurit Real Noble Lord ke timnya. Prajurit itu memiliki kemampuan yang mengesankan. Itu menjelaskannya. Hancurkan gunung terbuka. Jun Mengchen mengeluarkan kapak kuasor relik dan berkata dengan ganas, mari kita bekerja bersama dan memotong gunung. Hari ini, aku bersumpah akan memotong anggota tubuh Leng Wuxiang. Aku akan membuatnya berdoa untuk kematian. Dua pejuang Rilem Bumi Abadi menggelengkan kepala mereka dengan senyum pahit, tetapi dua tuan muda lainnya dan wanita muda itu lebih dari bersemangat. Mereka sudah mengambil tindakan. Boom, boom, boom. Tetapi ketika mereka menghancurkan gunung itu, mereka menyadari bahwa yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah mengaduk debu. Gunung hanya sedikit gemetar. Batu hitam yang membentuk gunung itu tidak bisa dihancurkan.
Bagaimana? Jun Mengchen berhenti setelah beberapa saat. Dia berpikir sebentar dan berkata, gua itu pasti berisi barang-barang berharga atau kalau tidak gunung itu tidak akan sekaku itu. Selain itu, gua itu menampung Featherwind. Aku pikir, senjata dan pelindung relik ada di sini. Melihat pengalaman masa lalu, semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar kemungkinan itu akan memiliki harta. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju. Tapi tidak ada dari mereka yang bisa masuk, tidak dengan Featherwind yang kuat. Bahkan jika mereka bisa yakin bahwa ada senjata relik dan armor di sana, apa yang bisa mereka lakukan? Paman Eleven, aku ingat kamu mengerti makna yang mendalam di kategori bumi. Bisakah kamu mencoba meledakkan gunung? Jika kamu bisa membuat gunung runtuh, kita bisa menggali gua sedikit demi sedikit. Jun Mengchen meminta prajurit rilem bumi abadi lainnya di tim mereka dengan antisipasi yang jelas di matanya. Prajurit alam abadi bumi memberikan banyak pemikiran. Kemudian, ia menghasilkan banyak cetakan tangan. Suan Qi mulai berkumpul bersama. Selanjutnya, dia mengeluarkan pedang duel yang bersinar dalam warna kekuningan. Di sekitar bilahnya, tatapannya menjadi lebih terang dan lebih terang. Tongkang, Paman Eleven mengayunkan pedang duel dan meretas tanah. Itu bergetar hebat. Setelah itu, seakan ombak pasang keluar dari bawah, tanah meledak sepotong demi sepotong. Kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh gunung, mengguncangnya. Bebatuan jatuh dari atas gua angin. Itu sangat bagus. Mereka semua merasa bersemangat. Gunung itu tidak jatuh secara bersamaan, tetapi paling tidak, gunung itu bergetar. Kalau terus begini, gunung akan menyerah pada serangan konstan. Setelah gunung itu runtuh, batu-batu di gua akan pecah juga. Pada saat itu, siapapun dari mereka dapat merobek gua angin. Mereka dapat menggali jalan mereka, dan cepat atau lambat, mereka akan mencapai kedalaman gua. Paman Elven, aku menghargai bantuanmu. Jun Mengchen telah mengambil keputusan. Dia ingin gua angin pecah terbuka bahkan jika itu berarti mereka harus menghabiskan berbulan-bulan di sini. Dia ingin menunjukkan kepada Leng Wuxiang bagaimana rasanya hidup tidak lebih baik dari mati. Tentu saja, fakta bahwa ada kemungkinan barang berharga di dasar gua angin juga merupakan pendorong bagi Jun Mengchen untuk membuat keputusan ini. Paman Eleven dan Paman 9 saling memandang tanpa berkata-kata. Karena Jun Mengchen ditentukan, mereka tidak bisa mengatakan sebaliknya. Jun Mengchen adalah patriark keluarga masa depan. Di keluarga Jun, statusnya lebih tinggi dari keluarga Leng Wuxiang di keluarga Leng. Mereka tidak bisa tidak menaati Jun Mengchen dalam situasi ini. Boom, boom, boom. Paman Eleven terus menghancurkan gunung itu. Meskipun terbuat dari batu-batu aneh, itu bukan lempengan besi. Celah akan muncul di bawah serangan tanpa henti. Pada saat itu, gunung itu bisa pecah. Yang sedang berkata, dilihat dari keadaan gunung, itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan sebelum gunung itu bisa runtuh. Terlebih lagi, gua angin itu berliku-liku. Jika mereka ingin menggali jalan ke tempat Luli berada, mereka harus menghabiskan 2 bulan. Namun, Jun Mengchen telah mengambil keputusan. Terakhir kali, dia dipermalukan, disiksa oleh Leng Wuxiang di Purgatory of Primordial Chaos. Itu adalah penghinaan terburuk yang pernah dia alami sepanjang hidupnya. Jika dia tidak bisa mengambil kesempatan untuk membalas dendam dan melampiaskan kemarahannya, insiden itu akan menjadi iblis di dalam hatinya, yang mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Hanya lebih dari 4 bulan telah berlalu sejak mereka memasuki tanah terlarang Dewa Penatua. Mereka memiliki lebih dari 7 bulan lagi. Jun Mengchen memutuskan untuk menghabiskan 3 bulan di sini, dan dia tidak akan beristirahat sampai dia merasa dibalaskan. Boom, boom, boom. Di gua, Luli bisa merasakan getaran dengan jelas. Suara itu bergema di gua, cukup keras untuk membangunkan orang mati. Menemani itu, ada debu yang jatuh. Seseorang menabrak gunung. Apakah mereka mencoba membuat gua runtuh? Luli membuka matanya dan mengerutkan kening. Tapi dia tidak sepenuhnya khawatir. Bahkan setelah gunung itu runtuh, hanya 2 mil dari terowongan gua akan runtuh. Dia berada di bawah dan tidak akan terpengaruh. Gua batu itu kaku. Ketika Leng Buji terbunuh oleh prajurit keluarga bumi abadi bumi Juni terbunuh, sebuah ledakan besar meledak. Tapi itu tidak menimbulkan kerusakan serius pada gua batu. Luli yakin tentang keselamatannya di sini. Dia pikir dia mungkin juga memotong akal sehatnya keluar. Dia hanya berfokus pada kultivasi. Jika musuh bisa masuk,
mereka akan membunuh Leng Wuxiang terlebih dahulu. Adapun Leng Wuxiang dan dua lainnya, Luli tidak khawatir sama sekali bahwa mereka akan melarikan diri. Di bawah pengaruh angin bulu yang kuat ini, mereka bertiga bahkan tidak bisa berjalan. Mereka hanya bisa berguling-guling dan menahan rasa sakit yang menggigit seandainya mereka bangun. Waktu terus berjalan seiring keluarga Paman Elven menyerang di gunung. Segera, 10 hari berlalu. Leng Wuxiang, Leng Wumi dan Leng Wuxin bangun pada beberapa kesempatan tetapi mereka segera pingsan karena rasa sakit lagi. Mereka bertiga cukup pintar untuk mengambil pelet jiwa begitu mereka sadar. Dengan cara ini, jiwa mereka akan dipelihara dengan pasokan energi yang konstan. Jiwa mereka tidak akan runtuh setelah rusak parah. Leng Wuxin meneriakkan nama Luli setelah dia bangun tetapi dia tidak bisa mendengarnya. Bahkan jika dia bisa, dia akan berpura-pura. Seluruh pikirannya adalah mempelajari keterampilan merebut jiwa. Dia menyadari gua ini adalah tempat yang sempurna untuk penanaman, lebih baik dari semua tanah berharga yang dia miliki sebelumnya. Dia merasa bisa bergerak sangat cepat dalam mempelajari keterampilan misterius. Dia tahu bahwa pikirannya menjadi terorganisir dan aktif. Dia bisa segera memahami banyak hal. Hanya dalam 10 hari, ia telah memperoleh pemahaman yang luas tentang konotasi keterampilan penjamret jiwa. Dia mulai membuat benih jiwa. 2 langkah terlibat dalam keterampilan merebut jiwa. Yang pertama adalah menciptakan benih jiwa dan yang kedua adalah menanam benih jiwa. Setelah 2 langkah benar-benar, target yang menanam benih jiwa akan diambil ke kontrol penuh ketika benih jiwa berakar dan tumbuh kecuali jika target entah bagaimana membubarkan benih jiwa. Penciptaan benih jiwa sangat penting. 1 langkah ceroboh dan itu bisa menjadi bumerang. Luli beristirahat dan memeriksa kondisinya sebelum dia menghadiri penciptaan benih jiwa. Itu gelap gulita di gua. Sebaliknya, kepala Luli bersinar, berkedip-kedip seperti kunang-kunang dalam gelap. Itu menakutkan sekaligus misterius. Boom, boom, boom. Terowongan itu melewati suara memekakkan telinga dan suara itu bergema lagi dan lagi. Debu berjatuhan, tapi angin bulu terus bertiup, seolah tidak pernah tahu kapan harus berakhir. 1 hari kemudian, Leng Wuxin bangun lagi. Dia kehilangan kekuatan untuk menjerit. Dia berusaha keras untuk menelan beberapa pelet jiwa dan pelet energi. Dia kemudian berteriak dengan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan, "Luli, keluar dari sini. Jika aku mati, kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Keluar dari sana." Suaranya bergema di gua. Itu seperti Luli telah menghilang. Dia tidak muncul atau menjawab. Akhirnya, ada jejak teror di mata Leng Wuxin. Dia bercita-cita untuk membunuh Leng Wuxiang dan tidak pernah menyangka bahwa dia, tampaknya telah jatuh ke dalam perangkap Luli juga. Bab 728. Pada hari ke-22 budidaya Luli di Gua Angin, gunung itu tiba-tiba runtuh. 2 mil terowongan ke dalam gua. Celah ada di mana-mana. Pejuang Rilem Bumi Abadi Keluarga Bumi telah dengan paksa menghancurkan gunung dengan kategori makna mendalam dari bumi. Saat ini, Luli lebih dari 10 mil ke kedalaman gua. Dia ada di bawah tanah. Tanah longsor tidak mempengaruhinya. Hancurkan bebatuan. Ju Mengchen datang segera setelah dia mengetahui berita itu. Selama 20 hari terakhir ini, ia telah berkultivasi. Dia mengatakan kepada 2 prajurit Rilem Bumi Abadi untuk membersihkan batu-batu besar dan menemukan lubang ke gua. Featherwind akan menyebar di tanah terbuka dan dengan demikian tidak akan begitu kuat. Boom, boom, boom. Di bawah serangan mereka, batu-batu hancur dan jatuh. Gunung segera diratakan ke tanah. Sebuah lubang yang mengarah ke terowongan bawah tanah yang berkelok-kelok terungkap. Featherwind masih berhembus di sekitar lubang. Namun, mengingat fakta bahwa itu adalah area yang luas di luar, Featherwind menyebar dan keganasannya berkurang. Ini adalah batu hitam di sekeliling lubang. Beberapa lirikan dan mereka bisa tahu bahwa pembukaan gua dikelilingi oleh batu hitam, membentang ke daerah dengan radius 30 kaki. Batu-batu hitam itu sangat padat. Bahkan prajurit Rilem Bumi Abadi bisa merusak mereka dalam satu gerakan. Jangan berhenti. Jun Mengchen berkata, Paman Eleven, hancurkan sebuah lubang di sana. Jika kamu bisa, kita akan bisa masuk ke dasar gua cepat atau lambat. Paman Eleven agak enggan. Bagaimana tahu seberapa dalam gua itu? Siapa yang tahu di mana Luli dan yang lainnya berada? Bagaimana jika gua itu memanjang hingga puluhan mil? Apakah dia harus berada di sini selama 1 atau 2 tahun? Boom,
boom. Mereka sudah menyia-nyiakan lebih dari 20 hari. Prajurit alam abadi bumi memutuskan dia tidak punya pilihan lain selain melanjutkan pekerjaan membosankan ini dengan meledakkan tanah. Tunggu sebentar. Ketika dia mengayunkan pedangnya yang berduel dan siap untuk merobohkannya, dia tiba-tiba berkata, kita tidak perlu memecahkan semua batu. Kita hanya perlu membuat gua-gua masuk. Itu akan jauh lebih mudah. Prajurit alam abadi bumi melompat untuk bekerja. Pertama, dia menghancurkan sebuah lubang di tanah di dekatnya. Kemudian, dia menuruni lubang dan menggali terowongan besar. Selanjutnya, dia mulai menyerang di satu sisi dinding. Itu adalah peningkatan besar pada efisiensi. Dia hanya harus berkonsentrasi pada sisi dinding ini untuk membuat gua angin tenggelam. Semua yang dibutuhkan setelah itu adalah untuk membersihkan batu-batu besar. Itu bisa mempercepat pekerjaannya. Boom, boom, boom. Gua itu tenggelam sedikit demi sedikit. Prajurit alam abadi bumi lainnya menemukan cara untuk membersihkan puing-puing. Ruang kosong yang diciptakan menyebarkan angin bulu, sehingga melindungi diri terhadapnya. Bagus sekali, Paman Eleven. Ayo, ketika kita kembali, aku akan memberitahu kakek betapa bantuanmu, dan kamu tinggal menunggu hadiahmu. Jun Mengchen dan yang lainnya duduk di luar lubang untuk bercocok tanam, melihat bagaimana gua itu jatuh. Dia merasa sangat senang seolah dia bisa melihat Leng Wuxiang dan yang lainnya bersembunyi di gua, menggigil ketakutan. Leng Wuxiang tidak takut. Dia, Leng Wuxin, dan Leng Wumi hampir tiba di ranjang kematian mereka. Jiwa mereka berada di ambang kehancuran. Mereka pasti memiliki perlindungan jiwa yang kuat, tetapi Featherwind terlalu kuat. Itu terus menyerang jiwa mereka. Ketika seseorang diserang terus-menerus siang dan malam, akan aneh bahwa orang itu tidak akan kehilangan akal sehatnya. Sudah beberapa waktu sejak Leng Wumi terbangun. Dia hampir tidak bernafas dan bisa meninggal kapan saja sekarang. Leng Wuxin dan Leng Wuxiang dalam kondisi yang lebih baik secara relatif. Meski begitu, mereka tidak perlu hidup lama. Jika Luli tidak keluar dan melakukan sesuatu, dalam 10 hari atau setengah bulan, jiwa mereka akan runtuh. Luli tidak keluar. Dia telah mempelajari benih jiwa dan tidak pernah menghentikan kultivasinya. Dia tidak keberatan suara ledakan di pembukaan gua. Pikiran dan jiwanya sepenuhnya terfokus pada keterampilan merebut jiwa. 5 hari kemudian, 2 mil dari gua angin telah dihancurkan. Kedua prajurit rilem bumi abadi cepat. Mereka menggali 2 terowongan di sebelah gua angin. Mereka menghancurkan gua angin sedikit demi sedikit dan membersihkan puing-puing. Cara yang sangat efisien untuk melakukan pekerjaan ini. Ada prajurit rilem bumi abadi lainnya yang tidak berpenghuni. Dia mengambil sendiri untuk menggali lebih banyak terowongan untuk mengusir Featherwind. Ketika angin bulu bertiup di satu terowongan, mereka akan pergi ke terowongan lain untuk melanjutkan. Leng Wuxin bangun lagi. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata. Napasnya berat, wajah cantiknya bengkok sepenuhnya, dan keringat dingin membasahi pakaiannya. Dia telah menyerahkan semua harapan. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya, apalagi melarikan diri. Dia bertanya-tanya di mana Luli seharusnya. Apakah dia meninggalkannya? Apakah dia benar-benar tidak takut mati? The Walking Dead Venom diturunkan dari zaman kuno. Kurang dari 3 orang di seluruh bumi Imperial Universe dapat melakukan detoksikasi. Russell. Tepat pada saat itu, dia mendengar seseorang datang dari kedalaman gua. Seorang pria berjalan keluar seperti hantu. Dia berhenti di depan Leng Wuxin. Cahaya dari energi Suan di tangannya menyala terowongan. Luli. Leng Wuxin berkedip. Dia diambil alih oleh sukacita. Dia pikir dia berhalusinasi. Dia menggigit lidahnya sendiri dan rasa sakit membuatnya terjaga. Dia berkata dengan marah, Luli, kamu brengsek. Di mana saja kamu? Apakah kamu ingin penawarnya atau tidak? Luli diam saja. Dia memeriksa Leng Wuxiang dan Leng Wumi. Yang mengejutkannya, yang terakhir sudah mati. Tidak ada lagi nafas kehidupan padanya. Jiwanya pasti telah runtuh, dan dia pasti telah mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi menahan angin bulu yang kuat. Aduh, Luli menghela nafas, meskipun dia tidak merasa menyesal. Baginya, semua keluarga Leng adalah musuhnya. Dia tidak akan merasa bersalah bahkan jika dia adalah orang yang membunuhnya, belum lagi bahwa dia meninggal karena angin bulu. Keheningan Luli membuat Leng Wuxin semakin marah. Dia berkata, menggigit giginya dengan kebencian, Luli, kamu pikir kamu memiliki hidup kita di bawah kendali kamu,
kan? Baiklah, silakan dan bunuh aku. Lagi pula kamu hanya bisa mati bersamaku. Jangan biarkan aku hidup-hidup atau Anda akan merasakan seperti apa rasanya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Luli telah mengangkat kakinya dan menginjak dadanya. Armor kuasa relik merah di tubuhnya keluar untuk melindunginya dari serangan itu. Luli sekali lagi mengangkat kakinya dengan suan energi bersinar. Kali ini, dia menggunakan Soul Shattering Skill, dan dia menginjak dadanya sekali lagi. Ada 50 getaran yang datang dari kekuatan fisiknya. Dalam sekejap, tulang rusuk Leng Wuxin patah. Organ dalamnya terluka, dan darah keluar dari mulutnya. Berdengung, Leng Wuxin dengan paksa mengaktifkan Force Field dan tanda garis darah di lehernya bersinar. Teratai akan segera muncul. Dia adalah seorang prajurit rilem manusia sovereign, dan dia menganggap Luli sama dengan serangga lemah. Bagaimana Bak memperlakukannya seperti ini? Tidak heran dia sangat marah. Dia ingin membunuhnya bahkan jika itu akan mengorbankan nyawanya sendiri. Luli mendengus. Sebelum force field diaktifkan sepenuhnya, ia melambaikan tangannya dengan irama tertentu, seolah-olah tangannya adalah ranting willow menari di angin. Tapi tindakannya mengandung kekuatan yang lebih kuat. Itu lebih seperti, bagaimana dedaunan dan ranting-rantingnya bergerak ketika angin bulu berhembus melewati pulau itu. Saat Luli melambaikan tangannya, sesuatu yang ajaib terjadi. Featherwind berkumpul dan berteriak ke arah Leng Wuxin seperti naga yang tidak berwujud. Gelombang serangan jiwa menyusup ke jiwanya. Dia tidak bisa menahan pukulan tiba-tiba dan berguling di tanah. Dia harus berhenti mengaktifkan Force Field dan Bloodline Skill di tengah jalan. Sejak kapan kamu bisa mengendalikan Featherwind? Sebelum mereka menyadarinya, Leng Wuxiang sudah bangun. Dia menatap Luli dengan kaget dan tak percaya. Angin bulu bisa dikendalikan. Luli melirik dengan dingin. Kegigihan di matanya mengejutkan Leng Wuxiang. Dia berteriak, "Luli, apa yang kamu lakukan? Aku membawa Prince Tone bersamaku. Jika kamu berani membunuhku, ayahku dan para leluhur dalam keluarga akan segera tahu." Luli mencibir padanya. Dia tidak mengatakan apa-apa selain mulai melambaikan tangannya lagi. Featherwind benar-benar di bawah kendalinya. Itu menyerbu ke arah Leng Wuxiang seperti naga. Pada saat yang sama, Luli mengeluarkan senjata surgawi dari Raja Naga dan meretas paksa kepala Leng Wuxiang. Bab 729. Featherwind dalam kondisi aslinya sudah menakutkan. Angin bulu dalam kendali Luli kali lebih padat. Leng Wuxiang berharap dia bisa melawan, tetapi dia tidak bisa bergerak. Dia harus memegang kepalanya. Desir, desir. Luli mengayunkan senjata surgawi Raja Naga, dan itu mendarat dengan berat di kepala Leng Wuxiang. Meskipun Leng Wuxiang mengenakan baju besi relasi kuasi, tapi itu tidak efektif ketika datang ke keterampilan menghancurkan jiwa, 50 getaran kekuatan dan 30 serangan jiwa menyebar melintasi dan mengecam Soul Pon Leng Wuxiang. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Leng Wuxiang menjerit histeris. Dari kedalaman jiwanya, dia bisa merasakan bahaya yang fatal, sebuah naluri pejuang yang kuat telah berkembang. Luli, seorang prajurit Noble Lord Rilem yang tidak signifikan, memiliki banyak keterampilan mengejutkan di tangannya. Dia bahkan bisa mengendalikan Featherwind. Tentu saja, Leng Wuxiang percaya bahwa itu adalah kemampuan Luli untuk membunuhnya. Boom, boom, boom. Lonjakan dan gelombang-gelombang getaran mencapai kolam jiwa Leng Wuxiang. Karena dia masih kecil, dia diberi makan dengan makanan dan bahan berharga. Pon jiwanya kuat, yang sedang berkata, dibandingkan dengan prajurit rilem bumi abadi, jiwa kolamnya masih lebih lemah. Di bawah pengaruh gelombang getaran 50, Soul Pon-nya rusak diperbaiki. Setelah itu adalah 30 gelombang getaran serangan jiwa, yang sebenarnya tidak perlu pada saat ini. Serangan jiwa yang terkandung dalam Featherwind sendiri sudah membuat Soul Pon Leng Wuxiang tidak berguna. Berdengung. Saat Leng Wuxiang sedang sekarat, jimat batu giok putih yang diikat ke sabuk hijau tiba-tiba meledak. Kemudian, Suan Qi dari sekitar berkumpul bersama. Sebuah gambar muncul di gua. Luli bisa melihat studi elegan dalam gambar dan seorang pria parubaya dengan jubah emas sedang duduk di ruang belajar. Apa? Pria parubaya dengan jubah emas tidak lain adalah Leng Tianhen sendiri. Dia tiba-tiba melihat ke atas dan melalui gambar di udara, dia melakukan kontak mata dengan Luli yang masih merasa terkejut. Berdengung. Sekilas niat membunuh muncul di mata Leng Tianhen. Dia seperti naga yang baru saja membuka matanya.
Dia melirik tubuh Leng Wuxiang di tanah dan meraung dengan marah. Luli, beraninya kau membunuh putraku Wuxiang. Aku akan mengakhirimu sendiri bahkan jika Blood Emperor datang sendiri. Aku akan menggiling tulangmu menjadi debu. Meskipun keluar dari gambar, suara itu tidak kalah nyata. Itu bergema di gua. Gambar itu mungkin ilusi, tetapi niat membunuh itu bukan. Luli merasa dia jatuh ke dalam gudang es. Luli tidak kenal Leng Tianhen. Saat dia masih di keluarga Leng, Leng Tianhen tidak datang untuk menemuinya. Tapi dari kata-kata Leng Tianhen, Luli telah membuat beberapa asumsi yang masuk akal. Gambar tersebar di udara perlahan. Luli bergumam, batu cetak. Itu batu cetak. Ya, itu disebut Prince Tone dan ayahku sudah tahu kamu telah membunuh Leng Wuxiang. Leng Wuxin berkata dengan lemah. Dia meringkuk di tanah, memegangi kepalanya, dan darah menutupi wajahnya. Dia sangat lemah sehingga dia merasa bisa meninggal segera. Dia berusaha keras dan melanjutkan, Luli, ketika waktu kita di sini sudah habis, kamu akan dipindahkan secara otomatis. Prajurit keluarga Leng akan membunuhmu, dan tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu. Biarkan aku hidup, dan aku akan membantu Anda menemukan cara untuk melarikan diri kembali ke Inferno. Petik 2. Leng Wuxin merasa jiwanya berada di ambang kehancuran. Semua yang ada di pikirannya adalah untuk bertahan hidup. Dia tahu jika dia tidak mengajukan penawaran, yang mati berikutnya adalah dia. Itu hal-hal seperti batu cetak. Luli merasa masalah itu berputar di luar kendali. Ketika tahun mereka di sini habis, dia akan dipindahkan ke utara kota Leng di Central Imperial Universe. Di istana itu, sudah ada 3 prajurit Realm Sovereign manusia. Sekarang Leng Tianhen sudah tahu, itu akan lebih ramai di istana. Akan sulit baginya untuk lolos dari kematian bahkan jika ia adalah dewa. Luli mengira membunuh Leng Wuxiang dengan cara ini tidak akan terlihat. Dia tidak tahu Leng Tianhen memiliki objek seperti itu. Leng Tianhen dapat melihat saat Leng Tianhen terbunuh dan mengidentifikasi pembunuhnya. Batu cetak haruslah sebuah artefak luar biasa yang dipersiapkan bagi para murid penting sehingga mereka dapat dibalaskan jika terjadi kematian. Sudahlah. Aku harus mengendalikan Leng Wuxin sekarang. Luli menggelengkan kepalanya dan membersihkan pikirannya dari kekhawatiran akan Leng Tianhen. Luli meletakkan baju besi relasi kuasi ke cincin interspatial dan melangkah ke Leng Wuxin. Dia memegang senjata surgawi Raja Naga di satu tangan dan menyiapkan Feather Wind di tangan lain. Dia mendekati Leng Wuxin perlahan. Melihat wajahnya yang berlumuran darah, dia berkata, kamu ingin tetap hidup. Dengarkan aku dan bersikaplah atau aku akan membunuhmu segera. Kolam jiwa Luli berputar dan matanya bersinar. 2 garis cahaya melesat keluar dari matanya dan berkerumun di antara alis Leng Wuxin seperti 2 ular putih. Apa itu? Leng Wuxin takut. Sesuatu memberitahunya bahwa itu bukan hal yang baik. Dalam jiwanya, manik-manik bersinar karena siap untuk membuat perisai untuk melindungi jiwanya. Lepaskan perisainya atau, aku akan menghabisimu sekarang. Luli mengangkat senjata surgawi Raja Naga ke atas dan menatapnya. Dia mengayunkan senjata dan hendak meretas kepala Leng Wuxin. Leng Wuxin tampak ketika pedang itu membesar di matanya. Dia mengambil keputusan dan mengendalikan manik-manik pelindung untuk menurunkan perisai. Garis-garis energi dari Luli menyelinap ke kolam jiwa dan kemudian menyebar. Jejak energi tak berwujud meluas ke seluruh penjuru Soulponnya. Apa itu? Dia ketakutan. Dia bisa merasakan sesuatu yang asing telah memasuki Soulponnya. Dia tidak bisa mengatakan kemana mereka pergi atau bahaya apa yang mereka berikan. Tapi dia merasa seolah-olah serangga menyelinap ke pakaiannya. Dia bergidik ketakutan. Tenang saja, kamu akan segera tahu. Luli melambaikan tangannya dan melangkah mundur, mengendalikan Feather Wind untuk menyebar dan berhenti menyerang Leng Wuxin. Dia duduk 300 kaki darinya dan berkata sambil tersenyum, oke, Lady Wuxin, tidak ada Feather Wind di sekitarmu. Kamu bisa merawat luka-lukamu sekarang. Benih jiwa ditanam, dan itu akan berakar dan tumbuh dari sini. Leng Wuxin belum memiliki kemampuan untuk menghancurkan benih jiwa. Tidak lama kemudian, dia akan menjadi budak jiwanya. Tentu saja, dia tidak ingin dia mati, jadi dia telah memindahkan Feather Wind darinya. Itu benar, Luli bisa mengendalikan Feather Wind sekarang. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari belum lama ini saat berkultivasi. Itu bukan informasi baru. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana menggunakannya sebelumnya dan kebetulan menemukan metode di Gua Angin.
Dia telah mempelajari makna mendalam yang berhubungan dengan angin di bekas-bekas dedaunan dan cabang-cabang pohon di pulau itu. Pada awalnya, dia berpikir bahwa itu adalah makna mendalam tingkat rendah dan bahwa dia hanya bisa meminjam kekuatan dari angin. Di gua angin, tiba-tiba dia sadar bahwa Feather Wind adalah sejenis angin yang istimewa. Bagaimana jika dia bisa mengendalikannya? Begitu, dia berusaha untuk menggunakan makna mendalam. Yang membuatnya senang, dia benar-benar bisa mengendalikan Feather Wind. Saat itulah dia menyadari makna mendalam yang berhubungan dengan angin cukup mengesankan. Jika makna mendalam hanya tentang jenis angin rata-rata, itu tidak mungkin efektif terhadap Feather Wind atau banyak yang memasuki tanah terlarang Dewa Penatua bisa memanipulasi Feather Wind. Bagi para pejuang alam abadi bumi itu, bukanlah hal yang sulit untuk mempelajari makna mendalam yang berhubungan dengan angin rata-rata. Tapi mereka semua takut dengan angin bulu. Begitulah cara Luli memberitahu makna mendalam yang dia pelajari tidaklah mudah. Feather Wind begitu mengerikan karena mengandung serangan jiwa. Ketika Luli bisa mengendalikan angin bulu, dia tak terkalahkan, setidaknya di gua-gua angin. Karena itu, ia cukup percaya diri untuk membunuh Leng Wuxiang. Namun, dia tidak tahu tentang batu cetak yang dimiliki Leng Wuxiang. Batu itu telah menyeret Luli ke dalam masalah yang lebih besar. Bab 730. Luli hanya berjarak 300 kaki dari Leng Wuxin, dan dia dikelilingi oleh Feather Wind. Leng Wuxin mungkin berkomplot melawannya, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia duduk dengan menyilangkan kaki dan mencoba merasakan jiwa Leng Wuxin melalui koneksi spiritual yang dibangun melalui benih jiwa. Angin bulu di sekitar Leng Wuxin berhenti. Dia dalam kondisi sujud, terengah-engah di tanah. Dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan beberapa pelet pemelihara jiwa tingkat atas dan mengkonsumsinya. Kemudian, dia duduk untuk berkultivasi. Dari benih jiwa menyebar puluhan ribu untai energi yang mulai menggerogoti energi di kolam jiwa Leng Wuxin. Benih jiwa tumbuh lebih kuat dan mulai berintegrasi dengan jiwa Leng Wuxin. Setelah proses itu selesai, bahkan dewa tidak bisa membantu Leng Wuxin kecuali Luli memanggil kembali benih jiwa secara langsung. Leng Wuxin tidak melihat bahaya. Semua yang dia rasakan adalah sesuatu yang aneh di jiwanya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa itu. Untaian kecil energi dari benih jiwa bahkan tidak dapat dideteksi oleh kekuatan psikis. Benih jiwa adalah identitas energi jiwa di Soul Pond Leng Wuxin. Itulah mengapa keterampilan merebut jiwa begitu mengerikan. Leng Wuxin duduk sebentar untuk beristirahat. Kemudian, dia mulai memeriksa Soul Pond-nya sendiri. Dia memiliki perasaan aneh bahwa banyak serangga telah menyelinap ke kolam jiwa dan mereka menggigitnya. Segera, dia menyadari apa yang salah. Dia menemukan bahwa jiwa kolamnya dipenuhi dengan semacam energi yang tidak bisa dia kendalikan. Energi itu bergabung dengan energi jiwanya sendiri, tetapi energi jiwanya tumbuh dan akan mengambil jiwanya sepenuhnya. Apa-apaan itu? Dia menggigil ketakutan. Dia mencoba menggunakan mengusir energi aneh, tapi itu mendatangkan malapetaka di jiwanya seperti banyak ular berbisa. Energinya ada di mana-mana, dan tidak ada yang bisa dia lakukan, kecuali dia akan meledakkan jiwa kolam. Saya sudah selesai. Leng Wuxin ketakutan. Dia memiliki gagasan samar tentang apa yang terjadi. Energi aneh akan menempati jiwanya segera, dan pada akhirnya, energi akan mengambil alih jiwanya. Dengan kata lain, Luli bisa mengendalikan jiwanya kapan saja dia mau. Dia bisa memintanya untuk berjalan di luar telanjang, dan dia tidak akan bisa mengatakan tidak. Haruskah aku mengakhiri hidupku sendiri? Leng Wuxin hanya dihadapkan pada dua kemungkinan. Entah dia meledakkan kolam jiwanya dan langsung bunuh diri atau dia harus menjadi budak Luli dan dikendalikan olehnya selama sisa hidupnya. Leng Wuxin bergulat dengan dirinya sendiri. Gadis-gadis cenderung pelin-pelan terkadang. Pada saat kritis, Leng Wuxin tidak dapat membujuk dirinya untuk bunuh diri. Dia percaya bahwa Luli akan diturunkan segera setelah mereka kembali dari tanah terlarang Dewa Penatua. Ketika dia terbunuh, keluarganya mungkin memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Jadi, dia belum bisa mengambil keputusan. Sementara dia masih ragu-ragu, benih jiwa sudah berakar dan menyembur. Sebagian besar kolam jiwanya diduduki dan benih jiwa sekarang bisa mengendalikan jiwanya. Pada saat ini, dia merasakan hubungan yang kuat dengan Luli secara spiritual. Itu sangat bagus. Luli menyeringai. Dia telah menemukan hubungan spiritual dengannya. Dia tidak bisa mengendalikan jiwa Leng Wuxin.
Dia menyiapkan perintah mental padanya, buka bajumu. Leng Wuxin merasa malu, tetapi dia tidak bisa mengendalikan jiwanya untuk melakukan sebaliknya. Dia menemukan tangannya tanpa sadar naik ke blusnya. Dia membuka kancingnya, dan tulang selangka yang indah terungkap. Baiklah sekarang, Luli tidak benar-benar ingin mengganggu Leng Wuxin. Dia hanya mencoba mengkonfirmasi apakah dia benar-benar mengendalikannya. Dia menyeringai puas dan memikirkan perintah lain. Oke, rawat lukamu sekarang. Luli memindahkan Featherwind menjauh dari Leng Wuxin sehingga jiwanya tidak akan diserang terus-menerus. Namun, jiwanya sudah rusak parah dan butuh beberapa waktu untuk pulih. Sementara Leng Wuxin duduk di sana untuk mengurus dirinya sendiri, Luli duduk lagi untuk memikirkan cara-caranya untuk bergerak maju. Dia memiliki lebih dari 6 bulan tersisa di tanah terlarang dari Dewa Penatua. Dalam lebih dari 6 bulan, dia akan diteleportasi kembali ke kastil di pegunungan di sebelah utara kota Leng. Prajurit tangguh keluarga Leng akan dikumpulkan di sana, dan Luli tidak akan bisa melarikan diri. Dia mengendalikan hidup Leng Wuxin. Meski begitu, keluarga Leng tidak akan berkeberatan karenanya. Anak perempuan dalam keluarga besar adalah komoditas. Leng Wuxiang adalah putra mahkota masa depan, dan keluarga Leng tidak akan berkompromi hanya demi Leng Wuxin. Apa yang harus saya lakukan? Luli menghabiskan banyak waktu untuk membahasnya, tetapi dia menyadari bahwa dia telah menemui jalan buntu lagi. Ini adalah teka-teki lain baginya. Sehari telah berlalu, tetapi ia tidak menemukan solusi. Tidak ada jumlah trik yang akan membantunya ketika dihadapkan dengan kekuatan absolut dari keluarga Leng. Bahkan Kaisar Darah tidak bisa bertarung melawan keluarga Leng. Luli berpikir dalam hati bahwa dia seharusnya meninggalkan Leng Wuxiang di Gua Angin untuk berlari sendiri bukannya membunuhnya. Namun, dia memang membunuhnya. Penyesalan tidak ada artinya pada saat ini. Luli memeriksa jiwa Leng Wuxin. Itu telah pulih sampai batas tertentu. Dia membangunkannya dan bertanya, Leng Wuxin, apa masalahnya dengan Prince Tone? Leng Wuxin membuka matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, itu adalah batu berharga. Yang luar biasa dalam keluarga besar biasanya memilikinya. Ayah telah mengetahui bahwa kaulah yang membunuh Leng Wuxiang. Tidak ada yang dapat Anda lakukan tentang hal itu. Mereka akan mengakhiri Anda segera setelah Anda kembali. Petik 2. Luli mengerutkan kening dan bertanya, benar-benar tidak ada cara lain. Bisakah kita berteleportasi ke lokasi lain? Ketika waktu kita di sini sudah habis, apakah kita harus kembali ke Central Imperial Universe? Iya nih, dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu akan dipindahkan ke tempat asalmu secara otomatis. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Apakah mungkin untuk tidak diteleportasi? Luli punya ide lain. Leng Wuxin menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Hanya jika Anda dapat mengubah formasi teleportasi di sini. Ia memiliki pengaturan otomatis di Forbidden Ground of Elder God. Kalau begitu pikirkan, Luli berkata dengan keras, jika kamu tidak dapat menemukan jalan, aku akan membunuhmu sebelum kita berteleportasi. Leng Wuxin tidak berani berbicara kembali. Tanggapannya adalah diam. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Setidaknya harus ada 10 prajurit Rilem Bumi Abadi di gunung di sebelah utara kota Leng. Bahkan Kaisar Darah tidak bisa menyelamatkan Luli sekarang. Kaisar Darah. Memikirkannya, Leng Wuxin punya ide. Dia berkata, Luli, apakah kamu tidak memiliki token Kaisar Darah? Coba dan hancurkan. Lihat apakah kamu dapat menghubungi Kaisar Darah. Jika dia mau menyelamatkanmu, mungkin ada kesempatan bagimu untuk bertahan hidup. Petik 2. Luli tidak mengambil token Kaisar Darah dengan gegabah. Dia tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Dia memutuskan bahwa dia harus menemukan cara lain terlebih dahulu. Ketika datang ke bulan lalu dan tidak ada alternatif lain, dia akan menghancurkan token Kaisar Darah itu. Mengubah formasi penghambatan di tanah terlarang Dewa Penatua. Ini kemungkinan lain. Jika dia benar-benar bisa membuatnya bekerja, itu mungkin baginya untuk dipindahkan ke tempat lain. Dia bisa melarikan diri kembali ke Purgatory of Primordial Chaos dari alam semesta lain. Selain Leng Wuxin, tidak ada orang lain yang tahu dia berasal dari Heaven Reverse Universe di bawah Inferno. Dia tidak berpikir keluarga Leng akan mengejarnya kembali ke Heaven Reverse Universe begitu dia kembali. Terburuk menjadi terburuk, dia bisa menghancurkan jalan yang menghubungkan dunia sepi dan Inferno.
Bagaimana saya bisa menyesuaikan formasi teleportasi di tanah terlarang Dewa Penatua? Tampaknya itu pilihan yang jauh lebih sulit daripada melarikan diri dari pengepungan pejuang keluarga Leng yang kuat. Seluruh tanah terlarang Dewa Penatua diciptakan dan disempurnakan oleh Kaisar Heng. Formasi penghambatan yang ditetapkan oleh abadi nyata tidak begitu mudah diubah. Kecuali, dia bisa menemukan inti yang mengendalikan tanah terlarang Dewa Penatua. Boom, boom, boom. Suara ledakan datang dari pembukaan gua membawa Luli kembali ke kenyataan. Dia telah diperingatkan oleh kebisingan beberapa kali sebelumnya, tetapi dia tidak benar-benar keberatan. Saat ini, dia merasa bahwa mereka yang berada di terowongan penggalian tidak jauh dari sana. Mereka mungkin hanya 2 mil jauhnya. Niat membunuh naik tinggi di mata Luli. Dia bisa memanipulasi Featherwind, dan dia tidak takut pada 2 prajurit Rilem Bumi Abadi di luar sana. Fakta bahwa Jun Family berada di belakangnya dan bahwa mereka telah bersumpah untuk membunuh Luli dan yang lainnya telah memusuhi Luli. Berdengung, Luli mengeluarkan baju besi kuaso relik putih. Dia memutuskan untuk menggunakan baju besi kuasi relik Leng Wuxiang dan kemudian pergi keluar dan menikmati waktunya dengan Jun Mengchen dan pejuang alam abadi bumi dari keluarga Jun. Bab 731. Untuk mengendalikan kuaso relik tidak semudah itu. Leng Wuxin harus memberi Luli bimbingan agar dia bekerja lebih efisien untuk mengubah inti kuaso relik. Meski begitu, dia telah menghabiskan 5 hari. Boom, boom, boom. 1 mil lagi dari terowongan menuju gua angin telah runtuh. Luli dan Leng Wuxin sudah bisa melihat cahaya datang dari luar dari tempat mereka duduk. Sementara Leng Wuxin khawatir, Luli tidak. Dia bahkan tidak bergerak. Armor kuaso relik yang dia pegang di tangannya bersinar ketika menyatu ke dalam tubuhnya. Berdengung. Saat dia memberikan perintah mental, baju besi kuaso relik otomatis muncul, membungkus seluruh tubuhnya, hanya memperlihatkan matanya. Dia mencoba untuk bergerak dan senang mencatat bahwa gerakannya tidak terhalang. Dia berseru pada dirinya sendiri tentang betapa menakjubkannya relik kuasi itu. Apakah Leng Wuxiang, Leng Tianba, dan Leng Wuxiang memiliki senjata kuaso relik? Luli tidak merasa ingin melewati semua lingkaran antar ruang, jadi dia bertanya langsung pada Leng Wuxin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Mereka tidak memenuhi syarat untuk diberi armor kuaso relik, diberikan kemampuan dan status mereka. Hanya ketika Leng Wuxiang bisa menjadi putra mahkota, dia akan diberikan armor kuaso relik. Baik, petik 2. Luli sedang tidak ingin melewati senjata Leng Wuxiang, Leng Tianba, dan Leng Wuxiang. Semua senjata kelas suci sama, dan dia sudah terbiasa dengan senjata surgawi Raja Naga. Setelah berhari-hari beristirahat, Leng Wuxin jelas-jelas dalam kondisi spiritual yang lebih baik. Dia berkata setelah beberapa pemikiran, ada artefak perlindungan jiwa di Soul Pond Leng Wuxiang. Ayah telah memberikannya kepadanya ketika dia mencapai alam manusia yang berdaulat. Sangat, Luli menamparkan kepala Leng Wuxiang. Saat pecah, sebuah manik terbang keluar. Aliran udara yang bersirkulasi dan rune yang berkilau menunjukkan bahwa manik itu memang bagian dari kuasi relik. Berdengung. Mengingat bahwa tubuh Leng Wuxiang mulai berbau, Luli menempatkan tubuhnya dan Leng Wumi ke dalam cincin antar ruang bersama dengan manik-manik. Dia tidak membutuhkan perlindungan jiwa seperti itu, dan dia pikir dia bisa menyelamatkannya untuk Luling. Ayo pergi dan bicara dengan keluarga Jun. Luli berkata dengan acuh tak acuh pada Leng Wuxin. Lalu, dia berdiri dan berjalan keluar. Leng Wuxin mengikutinya dengan cermat. Dengan cara ini, dia tidak akan diserang oleh Featherwind. Dalam area ratusan inci yang berpusat di sekitar Luli, tidak ada Featherwind. Dia menjadi lebih terampil dalam memanipulasi Featherwind. Boom, boom, boom. Kedua prajurit Rilem Bumi Abadi masih pergi di terowongan. Jun Mengchen dan yang lainnya duduk setengah mil di belakang mereka untuk berkultivasi. Kedua prajurit Rilem Bumi Abadi yang efisien. Mereka sudah membuka lebih dari 10 mil terowongan. Mereka telah memutuskan untuk melanjutkan sampai mereka mencapai dasar gua. Mereka berencana untuk membunuh Luli dan yang lainnya, kemudian mencari harta pada saat yang sama. Luli dan Leng Wuxin berjalan keluar dari gua angin. Luli berhenti ketika dia berada 300 meter dari dua pejuang alam abadi bumi yang tidak melihat Luli dan Leng Wuxin karena gua itu gelap gulita dan kekuatan psikis terputus. Oke, ini dia. Luli melambaikan tangannya, mengumpulkan lebih banyak Featherwind. Leng Wuxin merasakan pertumbuhan Featherwind. Dia sangat takut sehingga dia bergerak lebih dekat ke Luli.
Jiwanya akan runtuh jika dia melalui serangan bulu angin yang mengerikan ketika jiwanya belum pulih sepenuhnya. Pindah, Luli berkata dengan suara rendah. 5 naga angin tak berwujud yang terdiri dari Feather Wind berseru. Karena angin bulu itu berat, itu membuat suara yang sangat keras. Apa? Paman Eleven, prajurit Rilem Bumi Abadi keluarga Juni, merasa khawatir. Dia melihat ke dalam gua dengan rasa ingin tahu dan bergumam, suara apa itu? Alam abadi bumi lainnya bereaksi lebih cepat. Dia memikirkannya dan berbalik untuk berteriak, Meng Chen, pergi sekarang. Jun Meng Chen dan yang lainnya masih berkultivasi. Mendengar teriakan itu, mereka semua membuka mata. Jun Meng Chen bertanya dengan bingung, ada apa? Paman 9. Pejuang Rilem Bumi Abadi keluarga bumi bahkan tidak punya waktu untuk menjelaskan kapan kelima naga angin telah tiba. Naga angin berlari ke arah 2 prajurit Rilem Bumi Abadi langsung dengan kecepatan cepat. Suara keras yang dibuat oleh angin bulu menyakiti gendang telinga mereka. Feather Wind, lari. Mata Paman Eleven terbuka lebar ketakutan. Karena ketakutan, ia mencoba lari kembali. Namun, Feather Wind jauh lebih cepat daripada mereka. Dalam sekejap mata, angin bulu menelan mereka. Ah! Keduanya memegang kepala mereka dan jatuh ke tanah. Mereka dihadapkan dengan lebih banyak horor dari yang mereka duga, naga Feather Wind tidak pergi keluar. Sebaliknya, mereka melayang di sekitar 2 pejuang alam abadi bumi. Jiwa mereka berada di bawah serangan jiwa yang terus-menerus menakutkan. Serangan dari Feather Wind jauh lebih kuat dibandingkan dengan apa yang Leng Wushuang dan Leng Buji alami. Kedua prajurit Rilem Bumi Abadi tidak bisa menanggungnya. Segera, mereka hampir pingsan, masih memegang kepala mereka dan berguling-guling dan berteriak. Paman 9, Paman 11. Jun Meng Chen, 4 tuan muda lainnya, dan para wanita muda itu dipenuhi teror. Mereka ingin menyelamatkan keduanya tetapi tidak memiliki keberanian untuk bergerak lebih dekat. Mereka juga tidak bisa pergi. Mereka melakukan tidak lebih dari berteriak dalam kecemasan. Salah satu wanita muda itu terlalu ketakutan. Dia menarik pakaian Jun Meng Chen dan berkata, Saudara Meng Chen, mari kita tinggalkan daerah itu sekarang. Terlalu berbahaya di sini. 2 tuan muda lainnya mengangguk setuju. Mereka pasti akan mati ketika angin bulu datang pada mereka karena bahkan prajurit Rilem Bumi Abadi tidak tahan. Jun Meng Chen melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu pergilah. Aku ingin tinggal di sini dan melihat apakah aku bisa menyelamatkan Paman Eleven dan Paman 9. Yang lain merasa tidak pantas untuk pergi ketika Jun Meng Chen memutuskan untuk tinggal. Terlebih lagi, mereka sementara keluar dari bahaya karena angin bulu hanya menargetkan 2 prajurit Rilem Bumi Abadi, yang sangat aneh. Ah! Kedua prajurit Rilem Bumi Abadi telah berteriak kesengsaraan. Paman Eleven adalah orang pertama yang pingsan. Yang lain berguling-guling sedikit lebih lama tetapi kemudian pingsan juga. Luli memandang dengan dingin dari dalam gua angin. Dia tidak segera keluar. Sebaliknya, ia menunggu waktu lebih dari selusin napas. Setelah memastikan bahwa 2 prajurit Rilem Bumi Abadi tidak bisa bergerak, Luli berjalan keluar dan berdiri di lubang gua yang rusak. Tuan muda dan wanita muda dari keluarga Jun, senang bertemu denganmu. Luli berkata sambil tersenyum. Karena cahaya redup, Jun Meng Chen dan yang lainnya tidak bisa mendapatkan visi yang jelas tentang dirinya. Mereka hanya bisa samar-samar melihat kehadiran 2 orang. Seseorang telah datang, teriak Jun Meng Chen. Kali ini, dia tidak ragu-ragu sebelum memutuskan untuk melarikan diri. Namun, apa yang dikatakan Luli selanjutnya menghentikannya, Jun Meng Chen, kan? Jika 2 prajurit Rilem Bumi Abadi keluarga Anda meninggal, apakah Anda pikir Anda dapat meninggalkan tanah terlarang Dewa Penatua hidup? Apakah Anda tidak memiliki musuh? Kapan Anda bertemu dengan pejuang Rilem Bumi Abadi lainnya, Anda masih tidak akan bisa lolos dari kematian. Petik 2. Desir, desir, desir. Jun Meng Chen dan kelompok itu ketakutan. Apa yang dikatakan Luli benar. Keluarga Jun memiliki lebih dari 1 musuh, dan jika kedua pihak bertemu satu sama lain, Jun Meng Chen dan yang lainnya masih akan dibunuh ketika mereka tanpa perlindungan dari prajurit Rilem Bumi Abadi. Jun Meng Chen tidak bisa mengenali suara Luli. Beberapa harapan liar muncul di hatinya. Dia bertanya, siapa kamu? Apa yang harus saya lakukan agar Anda membebaskan Paman 11 dan Paman 9? Katakan persyaratan Anda. Anak pintar, Luli menyeringai. Saat ia melambaikan tangannya,
5 naga angin bulu yang melayang di atas 2 prajurit rilem bumi abadi terbentuk menjadi 4 helai dan menyapu menuju Jun Mengchen dan yang lainnya. Luli berkata sambil tertawa, sederhana saja. Aku akan menjadikan kalian semua budak jiwaku. Keempat naga angin bisa melakukan perjalanan jauh lebih cepat dari pejuang rilem bumi abadi. Mereka menempuh setengah mil dalam sekejap. Sudah terlambat bagi Jun Mengchen dan yang lainnya untuk lari sekarang. Begitu naga angin mencapai mereka berempat runtuh dan pingsan. Berdiri di samping 2 pejuang alam immortal bumi yang pingsan, Luli melihat kembali ke Leng Wuxin dan berkata dengan senyum, Leng Wuxin, katakan aku mengubah semua murid keluarga besar di tanah terlarang Dewa Penatua menjadi budak jiwaku dan kemudian memaksa semua keluarga untuk bertarung melawan keluarga Leng Anda. Ketika keluarga Leng Anda pergi, saya harus memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apakah saya benar? Petik 2. Leng Wuxin menggigil ketakutan. Dia menatapnya dan berkata dengan gemetar, Luli, kamu adalah monster. Koma.